Mengikuti seleksi. Namun tindakan Li Yuan tersebut mendapatkan tatapan tidak menyenangkan dari Xiu Juan, satu-satunya orang yang merasa paling mengenal dirinya. Dasar orang bodoh, ucap Xiu Juan pelan dengan nada mencibir. Li Yuan yang ia kenal adalah orang yang sudah cacat kultivasinya. Semula ia tidak yakin dengan keberadaan pemuda tersebut di tempat ini, namun setelah melihat apa yang dilakukan oleh Li Yuan membuatnya semakin yakin jika mantan tunangannya tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Bahkan dalam kondisi terbaiknya sekalipun ia jelas tahu jika Li Yuan masih berada di tahap pendekar raja, jadi jelas mustahil jika ia bisa berada di tingkat kaisar hanya dalam waktu singkat. Mengacukan pemikiran Xiu Juan, kini Li Yuan tampak berdiri di depan meja pendaftaran murid dalam. Ia tidak terlalu memperhatikan calon murid lainnya yang berada di meja pendaftaran murid luar. Pada saat ini ia hanya fokus pada dirinya sendiri untuk bisa bergabung sebagai murid dalam. "Hai Nona, bukankah ia pemuda yang bersamamu?" tanya salah seorang pemuda. Di sekitar pintu masuk sekte sebelumnya, pemuda tersebut jelas melihat jika Li Yuan tampak keluar dari kereta kuda yang sama dengan Xiu Juan. Xiu Juan memperhatikan pemuda yang berbicara padanya, ia adalah pemuda asing yang baru saja ia lihat di tempat pendaftaran murid luar. "Aku tidak mengenal orang itu," jawab Xiu Juan dengan acuh. Berbeda dengan sikap Xiu Juan, bibir pemuda tersebut tersenyum lebar. Ia sudah membayangkan jika wanita yang di depannya tidak memiliki pelindung di sekte ini, jadi suatu hari ia akan merencanakan sesuatu hal pada dirinya. "Kupikir kau mengenalnya. Jika saja kau mengenal orang yang akan menjadi murid dalam maka betapa beruntungnya dirimu," ucap pemuda tersebut. Xiu Juan tidak mempedulikannya, ia memang tidak mau tahu apapun yang berkaitan dengan Li Yuan. Bahkan dengan tindakannya kini hanya akan membuat dirinya dipermalukan, jika sampai itu terjadi maka ia akan tertawa dengan puas. Keputusannya beberapa waktu yang lalu untuk mengakhiri kontrak pertunangan adalah hal yang tepat. Hanya saja sampai detik ini masih heran kenapa Xiao Yi yang memiliki kecantikan serta kekayaan tersebut malah tergila-gila dengan sosok lelaki yang menjadi sampah kultivator tersebut. Namun pada kenyataannya, jika saja Xiu Juan mendengar percakapan Xiao Yi yang mengatakan jika Li Yuan telah menghajar putra patriark Liu maka ia akan sangat terkejut dan penilaiannya terhadap Li Yuan pastinya akan berubah, tetapi kenyataan berkata lain. Pemahamannya terkait pemuda tersebut telah dibutakan oleh penilaiannya yang hanya memandang ketenaran dan nama besar. Di meja pendaftaran murid dalam, Li Yuan dihadapkan dengan seorang penatua sekte Raja Wali Emas secara langsung. Hal ini berbeda dengan seleksi murid luar yang hanya diatur oleh para murid senior, sementara beberapa orang penatua hanya duduk santai menyaksikan pendaftaran murid baru. "Siapa namamu?" tanya penatua tersebut sambil membaca formulir yang sudah diisi oleh Li Yuan. "Nama saya Li Yuan," jawab Li Yuan dengan sopan. Penatua tersebut mengangguk pelan, lalu berkata, "Untuk menjadi murid dalam kau harus melewati 2 tahapan. Untuk yang pertama kau bisa menyentuh tiang yang berada di dekatmu. Tahap ini hampir sama dengan seleksi murid luar, ada 6 warna yang terdapat dalam tiang batu tersebut yaitu merah, jingga, kuning. Ketiga warna itu untuk standar murid luar, untuk pelamar murid dalam sepertimu maka warna yang menentukan adalah hijau, biru dan ungu. Kau hanya perlu menyuntikkan tenaga dalammu sambil menyentuh tiang tersebut," ucap penatua tersebut dengan detail. "Terima kasih penatua," jawab Li Yuan sambil mengangguk. Tanpa membuang waktu, Li Yuan segera melakukan apa yang diperintahkan oleh penatua tersebut. Li Yuan menyentuh tiang tersebut tanpa ragu, sambil mengalirkan tenaga dalamnya ia berkonsentrasi dengan sungguh-sungguh. Di tahap pertama ini ia tidak mau gagal, oleh karena itu dengan kemampuannya ia segera mengeluarkan tenaga dalamnya tanpa ragu. Entah mengapa bayangan kehidupan masa lalunya mulai hadir di ingatannya, dirinya yang selalu diliputi kepercayaan diri benar-benar menambah motivasi untuk dirinya menjadi lebih kuat. Di kehidupannya saat ini Li Yuan belum memiliki target yang harus dicapai, oleh karena itu ia hanya akan berfokus pada pengembangan dirinya saja. Apalagi ia berencana akan kembali ke kota Qiang jika semuanya sudah berhasil ia lakukan, setidaknya ia harus berada di puncak kultivasi untuk mengatur dunia seperti yang belum sempat ia raih secara menyeluruh di kehidupan sebelumnya. Adegan di mana Li Yuan melakukan uji coba kekuatan tidak luput dari penglihatan peserta lain, umumnya mereka yang kini tengah berbaris menunggu pengujian seperti yang dilakukan oleh Xiu Juan. Setiap masa penerimaan murid baru, pendaftaran murid dalam selalu menjadi pusat perhatian. Selain karena untuk menentukan murid berbakat, keberadaan murid dalam sangat diimpikan oleh setiap orang yang ingin bergabung dengan sekte Raja Wali Emas. Siapapun tahu, jika jalur pendaftaran murid dalam hanya dibuka untuk para jenius muda yang memiliki ranah pendekar kaisar serta berusia kurang dari 20 tahun. Ngung. Pada saat ini tiang batu bersinar terang memancarkan warna hijau pada tingkat keempat, namun secara perlahan batu biru di tingkat kelima pun turut bersinar meski tidak terlalu terang.
Lulus, seru penatua yang mendampingi Li Yuan. Orang-orang yang melihat hal ini ikut terkejut dengan kemampuan Li Yuan yang ternyata berhasil lulus pada tahap pertama, sementara Xiu Juan yang semula mencibir kini harus menelan ludah atas kenyataan yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin? Ucap Xiu Juan tanpa sadar. Li Yuan segera mengangkat tangannya dari tiang batu penguji bakat, tidak ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ia tampak biasa saja seolah tes uji bakat tidak terlalu penting baginya, padahal dengan kekuatan yang ia memiliki banyak orang yang iri. Warna biru yang ditunjukkan pada tiang penguji menandakan Li Yuan sudah berada di ranah pendekar kaisar tingkat menengah, kekuatan yang cukup luar biasa bagi seorang murid yang baru saja bergabung menjadi murid dalam. Sementara di pendaftaran murid luar terlihat Xiu Juan yang sedang menguji kemampuan kultivasinya di tiang penguji, sama prosesnya seperti yang Li Yuan lakukan, ia mendapatkan predikat lulus di ujian tahap pertama. Tiang penguji menandakan warna jingga yang berada di tingkat kedua, hasil seperti ini juga sangat lumrah di ujian seleksi tahap pertama murid luar. Sementara itu, Li Yuan yang sudah selesai dengan ujian tahap pertama segera beristirahat di tempat yang sudah ditentukan oleh sekte. Sambil menunggu peserta lainnya, ia ditempatkan pada sebuah bangunan yang terdapat sebuah ruangan khusus. Di dalam ruangan tersebut sudah ada beberapa orang yang sudah menjalani tahapan yang sama seperti Li Yuan. Mereka menunggu ujian tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan esok hari. Oleh karena itu sambil menunggu waktu, mereka berkultivasi menyiapkan mentalnya karena ujian tahap kedua berkaitan dengan kemampuan diri untuk bertahan dari serangan jiwa atau ilusi. Putri Raja. Li Yuan tidak terlalu lama berada di dalam ruangan tersebut, ia segera beranjak menuju tempat seleksi penerimaan murid. Secara sederhana Li Yuan ingin melihat potensi dari orang-orang yang kini sedang mendaftar baik menjadi murid luar maupun menjadi murid dalam. Dengan pemahamannya yang masih minim, maka Li Yuan hanya bisa menyaksikan secara langsung berbagai potensi yang ada untuk bisa ia pahami lebih detail. Informasi yang terdapat dalam tubuh lamanya sangat terbatas, lingkaran pergaulannya tidak begitu luas sehingga Li Yuan yang baru saja bertransmigrasi ke tubuh barunya memiliki kesulitan dalam proses pengumpulan data. Saat hari menjelang sore ujian tahap pertama pun telah selesai dilaksanakan. Dari seleksi murid dalam hanya ada 50 orang yang berhasil lulus, sementara dari seleksi murid luar ada sekitar 800 orang yang dinyatakan lulus seleksi tahap pertama. Jumlah ini mengalami perbedaan yang mencolok, karena memang sangat sulit mencari bakat yang memenuhi standar menjadi murid dalam. Kini mereka dipisahkan, orang-orang yang mendaftar menjadi murid luar dikumpulkan di lapangan sekte. Sementara mereka yang mendaftar menjadi murid dalam berada di gedung khusus yang sudah disiapkan oleh sekte Raja Wali Emas. Di dalam ruangan khusus tersebut Li Yuan yang sedang terdiam, tiba-tiba dikejutkan oleh suara seorang wanita yang begitu lembut. "Permisi, bolehkah aku duduk di dekatmu?" tanya wanita tersebut dengan sopan. Li Yuan memperhatikan gadis yang baru saja menyapanya tersebut, ada keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Bagaimana?" tanya wanita itu kedua kalinya. Tentu saja boleh," jawab Li Yuan sambil mengangguk pelan. "Terima kasih," ucap wanita tersebut dengan sopan. "Ya, sama-sama," jawab Li Yuan singkat. "Perkenalkan, namaku adalah Yu Mei, aku berasal dari kota Qianxi," ucap Yu Mei memperkenalkan diri dengan ramah. "Aku Li Yuan dari kota Qiang, senang berkenalan dengan dirimu," sahut Li Yuan dengan tenang. 1. Kota Qiang dan juga kota Qinghai Qianxi adalah dua kota yang dahulunya satu, ucap Yu Mei membuka pembicaraan kembali. "Ya, sejarah mengukir nama kota yang satu pada saat kekayaannya. Hanya saja perebutan kekuasaan membuat ratusan ribu orang harus berpisah dengan keluarganya," ujar Li Yuan sambil tersenyum datar. "Sepertinya kau tidak begitu menyukai kekuasaan?" tanya Yu Mei penasaran. "Tidak juga, kekuasaan tetaplah diperlukan untuk menata kehidupan yang lebih baik, hanya saja untuk mengarah ke sana diperlukan kekuatan besar untuk menyokongnya," jawab Li Yuan memberikan pandangannya. "Menarik sekali," ucap Yu Mei dengan kekaguman. Bagi Yu Mei yang pertama kali melihat Li Yuan mulai merasakan kecocokan. Jarang sekali ada pria yang berbicara kepadanya tanpa beban. Terlepas dari status khususnya, namun banyak pria yang akan tergoda saat melihat paras kecantikan wajahnya. Beberapa orang yang memperhatikan kedekatan Yu Mei dengan Li Yuan tersebut hanya menatap penuh keirian. Sebagai putri dari seorang penguasa wilayah selatan tidak ada yang berani berbicara dan bersikap sesantai itu kepadanya, namun kali ini seorang pemuda seolah tanpa beban berbicara kepada putri Raja Yu. Yu Mei yang mulai merasa nyaman saat berbincang dengan Li Yuan mengabaikan banyak hal. Jauh di lubuk hatinya Yu Mei merasakan sosok yang tidak asing pada pemuda tersebut. "Apakah aku pernah bertemu dengannya?" gumam Yu Mei di dalam hatinya. Setelah berbincang cukup akrab, Li Yuan segera bangkit dan pamit untuk berjalan-jalan di sekitar sekte Raja Wali Emas. Selain itu alasan utamanya adalah karena Li Yuan tidak mau terlalu dekat dengan seorang wanita.
Sebelumnya Xiao Yi sudah mengutarakan perasaannya, jadi sebisa mungkin ia menghindari wanita lain untuk mencegah benih cinta yang suatu saat bisa saja akan muncul. Sepertinya kamu tidak berasal dari wilayah selatan, tanya seorang pemuda secara tiba-tiba kepada Li Yuan. Benar, aku berasal dari wilayah timur, jawab Li Yuan dengan jujur. Oh, pantas saja kau tidak mengenal gadis barusan, ujar pemuda tersebut. Memangnya siapa wanita itu? Tanya Li Yuan penasaran. Set. Dia adalah putri Raja Yu, dia wanita yang sangat baik dan cantik sekali tetapi sepertinya kau telah meninggalkannya begitu saja, berhati-hatilah, ucap pemuda tersebut memperingati. Terima kasih. Setelah mendapat peringatan dari pemuda tersebut Li Yuan cukup kaget, ia tidak menduga jika wanita yang tampak ramah tersebut adalah seorang putri raja. Oh ya, siapa namamu? Perkenalkan aku adalah Ciu Wai, ucap pemuda tersebut sambil memperkenalkan diri. Li Yuan tidak mempermasalahkan nama pemuda yang tanpa menyebutkan marga tersebut. Selain menghormati pribadinya, Li Yuan yakin suatu saat ia akan mengetahuinya seiring berjalannya waktu. Namaku Li Yuan, dari klan Li Kota Qiang, ucap Li Yuan memperkenalkan diri dengan ramah. Nama yang bagus, seperti nama seorang pendekar agung, ucap Ciu Wai memuji. Apa rencanamu setelah ini, mengingat besok baru mulai ujian tahap kedua? Ujar Ciu Wai menambahkan. Karena aku belum tahu wilayah sini, sepertinya aku akan bertahan di sekitar sini saja, ucap Li Yuan dengan jujur. Sebaiknya kau ikut bersamaku saja, kebetulan aku sudah menyewa kamar di sebuah penginapan yang tidak jauh dari tempat ini, ucap Ciu Wai menawarkan diri. Tidak, aku tidak mau merepotkan dirimu. Aku ingin beristirahat saja. Kebetulan semenjak tiba di tempat ini, aku belum sempat beristirahat, ungkap Li Yuan menolak secara halus. Baiklah jika begitu, aku tidak akan memaksamu. Di masa depan kelak jangan sungkan, aku juga akan menjadi temanmu, ucap Ciu Wai dengan tulus. Terima kasih, balas Li Yuan dengan sopan. Setelah mengatakan hal tersebut, Ciu Wai segera undur diri. Ia ingin beristirahat di sebuah penginapan. Sebagai putra dari raja jelas ia mendapatkan fasilitas terbaik. Yu Mei yang melihat kejadian ini menjadi tidak nyaman, pemuda yang baru saja mendekati Li Yuan adalah Yu Ciu Wai. Anak pertama Raja Yu, hanya saja beda ibu dengan Yu Mei. Beberapa peserta lainnya hanya tercengang melihat kejadian yang baru saja mereka lihat. Dua orang keturunan Raja Yu berebutan ingin mendekati seorang pemuda yang terlihat asing. Mereka memang melihat Li Yuan memiliki bakat yang bagus pada saat ujian tahap pertama, namun keberadaan bakat tersebut seharusnya sudah bisa menarik perhatian Pangeran Ciu Wai dalam mengumpulkan pendukung. Raja Yu yang sebentar lagi akan turun tahta kemungkinan akan memilih Yu Ciu Wai sebagai pengganti di masa depan, meskipun tidak terjadi persaingan yang sengit dengan Putri Yu Mei tetapi Ciu Wai harus benar-benar memiliki kekuatan pendukung untuk menyokongnya. Sampai di titik ini Li Yuan tidak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi, baginya kehadiran Yu Mei dan juga Ciu Wai adalah bagian dari pengenalan diri sebagai bagian calon murid Sekte Raja Wali Emas yang sama-sama sedang berjuang. Penyesalan Xiu Juan. Sambil menunggu waktu untuk beristirahat, Li Yuan berjalan perlahan mengitari lapangan bela diri, lalu ia berhenti di salah satu sudut untuk melihat kumpulan para peserta yang telah mendaftar sebagai calon murid. Mereka adalah calon murid luar yang sudah dinyatakan berhasil pada tahap pertama, kebanyakan dari mereka juga berasal dari daerah selatan atau wilayah di mana Sekte Raja Wali Emas berada. Sementara itu kehadiran Li Yuan menarik perhatian Xiu Juan yang kebetulan masih berada di lapangan bela diri. Melihat situasi yang memungkinkan maka Xiu Juan segera menghampiri Li Yuan dan menekan egonya serta berharap bisa kembali menjalani hubungan pertunangan. Selamat ya atas kembalinya kekuatanmu, Xiu Juan menyapa Li Yuan terlebih dahulu. Li Yuan tidak menghindari kedatangan wanita yang sudah ia kenal sebelumnya, meski terlihat malas namun ia tetap harus menanggapinya sebagai sesama murid sekte kelak. Terima kasih, jawab Li Yuan dengan nada datar. Apakah kamu tidak akan memaafkan diriku dan memulai hubungan dengan lebih baik lagi? Tanya Xiu Juan dengan tatapan penuh harap. Xiu Juan berpikiran bagaimanapun juga pemuda yang berada di depannya adalah pria yang pernah ditunangkan dengan dirinya. Mereka berdua masih terlalu muda dalam mengambil keputusan, hanya dengan sedikit meredakan ego maka hubungan keduanya akan segera pulih. Tetapi sebaliknya, Li Yuan tampak tenang seperti tanpa beban. Kemudian ia berkata, ketika kamu ingin memutuskan tali pertunangan dengan diriku, kamu seharusnya memikirkan kemungkinan jika aku tidak akan mau kembali. Xiu Juan berekspresi jelek, ia tidak mengira dengan kecantikannya akan ditolak begitu saja. Memang betul aku tidak mempersiapkan hal seperti itu, namun aku tetap berharap jika kamu masih mau menerima penjelasanku tentang apa yang sebenarnya aku rasakan, terang Xiu Juan sambil menekan rasa malunya. Seperti yang aku katakan hari itu, hingga kapanpun tidak akan pernah berubah, balas Li Yuan sambil berlalu. Kamu jangan terlalu menganggap dirimu tinggi,
Aku juga akan bisa melampauimu kelak, cetus Xiu Juan sambil menggenggam tangannya. Li Yuan tidak peduli dengan Xiu Juan, ia melangkah pergi meninggalkan lapangan bela diri untuk ke tempat berkumpulnya para calon murid dalam. Ia terlalu malas meladeni wanita yang sudah menjadi masa lalunya, baginya Xiu Juan adalah catatan kelam yang perlu dihapuskan dari ingatannya. Sesuai rencananya Li Yuan kemudian beristirahat di bangunan yang telah disiapkan oleh sekte dengan beberapa pengaturan. Sebagai sekte terbesar di wilayah selatan, sekte Raja Wali Emas sudah menyerupai satu desa besar. Sebuah pegunungan tinggi yang terdiri dari beberapa puncak, dengan beberapa bangunan serta jumlah muridnya yang ribuan, maka keagungan sekte Raja Wali Emas benar-benar dapat dibanggakan. Setelah menyapa beberapa orang yang berada di dalam bangunan tersebut, Li Yuan segera beristirahat sambil berkultivasi menyerap esensi alam yang lebih bagus ketimbang keadaan di kota Qiang. Memanfaatkan teknik khususnya, ia meninggalkan pikiran duniawi dengan berfokus pada kondisi di mana ia mulai mengatur tenaga seni pernapasannya. Hingga keesokan paginya, Li Yuan sudah bersiap kembali untuk mengikuti ujian selanjutnya. Di ujian masuk tahap kedua ini, tampak beberapa orang tetua hadir untuk memberikan penilaian secara langsung. Biasanya murid-murid berbakat akan dibidik langsung oleh seorang tetua untuk dijadikan sebagai murid pribadinya atau lebih lazim disebut sebagai murid inti. Selain itu terlihat juga beberapa orang tetua lainnya yang terjun langsung menyiapkan peralatan di sekitar lapangan bela diri sekte, dari pakaian dan atribut yang mereka kenakan, sepertinya menandakan jika mereka adalah ahli formasi. Li Yuan mengernyitkan matanya, ia sedikit tertarik dengan penggunaan formasi yang sebelumnya asing baginya, meski ia pernah jadi legenda terkenal di alam spiritual, ia tidak pernah berkesempatan untuk mempelajari teknik tersebut. Bagi Li Yuan pada saat itu, sudah lumrah jika seseorang unggul di salah satu bidang maka belum tentu ia unggul di bidang lainnya. Apalagi teknik yang Li Yuan kembangkan adalah tenaga dalam murni, dengan kekuatannya tidak ada teknik atau formasi yang mampu mengekang kekuatannya. Selama bertahun-tahun Li Yuan hanya berfokus pada peningkatan tenaga dalam saja, dan beberapa tahun terakhir sebelum kedatangan para tetua dari alam surgawi ia mendalami teknik berpedang. Karena merasa cocok dengan sebuah pedang pusaka yang ia dapatkan dari gurunya, ia mulai serius menggunakan pedang spiritual. Salah satu keunggulan dari sekte Raja Wali Emas adalah kemampuan menjalankan teknik formasi. Dengan bantuan tenaga dalam dan juga batu spiritual, teknik tersebut dapat dijalankan dengan baik. Bahkan daya kekuatannya berkali lebih kuat dari sekedar mengandalkan kemampuan sendiri. Batu spiritual digunakan seperti bahan bakar yang dapat menembakkan energi yang besar, sehingga penggunanya hanya perlu mengendalikan kekuatan eksternal tersebut. Pada saat ini seorang tetua berdiri dan mengatur calon murid, mereka semua dibagi ke dalam barisan dan rombongan yang berbeda. Para peserta sekalian, hari ini adalah hari kedua sekaligus akan dilangsungkannya ujian masuk tahap kedua. Untuk kalian yang berada di sebelah kananku silakan membuat barisan yang rapi dan bisa mengambil posisi duduk sila, atur jarak ideal kalian, ucap seorang tetua tersebut dengan lantang. Untuk tahap ini, para peserta calon murid luar akan mendapatkan kesempatan pertama. Karena jumlah mereka yang banyak, maka akan menjadi prioritas sekte untuk menguji kemampuan mereka. Sementara kalian para peserta dari pendaftaran murid dalam dipersilahkan untuk menyaksikan terlebih dahulu. Setelah tetua itu memberikan arahan, tampak Xiu Juan yang sedari tadi memperhatikan Li Yuan segera memisahkan diri dan membentuk barisan baru. Dalam benak Xiu Juan tidak menyangka jika Li Yuan akan berhasil lolos di babak pertama. Dari semalam ia tidak habis pikir kenapa orang yang sudah cacat bisa menjadi kuat dalam waktu singkat. Namun bukan itu yang menjadi pokoknya, meski kecewa ia masih berharap bisa bersama kembali dengan Li Yuan. Salah satu alasan Xiu Juan memutuskan tali pertunangan dengan Li Yuan sebelumnya adalah karena ia akan bergabung dengan sekte Raja Wali Emas. Di sekte ini ia bisa mendapatkan talenta terbaik yang pantas menjadi pasangannya kelak, tidak seperti Li Yuan yang sudah cacat akibat pertandingan dengan anggota klan Li lainnya. Namun ia tidak menduga jika sejak awal perjalanan, ia sudah bersama dengan pemuda tersebut, bahkan di sekte Raja Wali Emas ia berada pada tingkatan murid-murid jenius. Memikirkan hal ini, kepala Xiu Juan mendadak pusing. Di sisi lainnya ia juga harus menghadapi ujian tahap kedua yang kini sudah di depan mata. Setiap orang tergabung dalam beberapa kelompok, setiap kelompok ditentukan sebanyak 20 orang. Selanjutnya mereka akan diuji secara bergiliran sesuai dengan kapasitas jumlah penguji yang terdiri atas 5 orang tetua. Dengan metode ini, diharapkan seleksi penerimaan murid luar akan selesai dalam waktu 2 jam saja. Bagaimana istirahatmu? Terdengar suara Ciu Wei menyapa Li Yuan. Li Yuan menoleh ke arah sumber suara, sebelum menjawab pertanyaan tersebut ia tersenyum dengan ramah. Cukup nyaman, jawab Li Yuan dengan santai, meski hanya berkultivasi sepanjang malam itu sudah cukup baginya. Seleksi tahap kedua. Sebagai seorang kultivator, Li Yuan tidak membutuhkan tempat yang berstandar tinggi.
Baginya adalah di mana ada esensi Qi yang bagus, disitulah ia bisa beristirahat dengan mengambil manfaat. Dengan teknik kultivasi aura naga tentunya Li Yuan tidak mengalami kesulitan, energi alam yang berlimpah ia murnikan menjadi lingkaran energi di dalam tubuhnya. Baguslah jika begitu, bagaimana persiapanmu untuk ujian kali ini? Tanya Ciu Wai. Tidak ada persiapan khusus, biarkan saja semua mengalir. Jika aku layak maka aku akan bertahan di tempat ini, jika tidak maka aku akan kembali pulang, jawab Li Yuan tanpa beban. Sungguh luar biasa, pantas saja kau tampak tenang. Kendati demikian, aku yakin kau akan bisa melewati semuanya dengan mudah, ucap Ciu Wai penuh percaya diri memberikan dukungan kepada Li Yuan. Sebagai seorang pangeran, Ciu Wai sudah memeriksa latar belakang Li Yuan yang memang benar berasal dari kota Qiang di wilayah timur atau biasa disebut dengan istilah negeri timur. Di wilayah tersebut juga terdapat sebuah sekte besar sekaligus merupakan sekte nomor 1 di benua biru. Seorang kultivator biasanya sangat tertarik untuk bergabung ke dalam sekte tersebut, selain bisa mengembangkan tenaga dalam mereka juga bisa mempelajari teknik berpedang yang menjadi andalan dari sekte tersebut. Sambil menunggu kesiapan ujian para murid luar, keduanya tampak akrab berbincang. Sikap terbuka Li Yuan sangat disukai oleh Ciu Wai, di sisi lain Li Yuan juga menyukai gaya keakraban yang dilakukan oleh Ciu Wai. Berbeda dengan Yu Mei, ia tampak serius memperhatikan pergerakan para peserta yang saat ini sedang mengikuti tahap kedua. Sementara itu tatapan penuh keirian kini mengarah kepada Li Yuan, percakapannya dengan Pangeran Yu Ciu Wai tersebut dianggap sebagai bentuk kedekatan dan keakraban. Siapapun akan berlomba-lomba mencari muka agar bisa dekat dengan Pangeran Yu, hanya saja mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan itu karena dianggap lancang jika mendekati putra mahkota tersebut. Li Yuan mengacuhkan orang-orang yang menatapnya seperti mata pisau yang berterbangan mengarah padanya, baginya bersahabat adalah hal yang bagus. Apalagi di dalam ingatannya masih hangat kenangan bersama sahabatnya yang bernama Li Tong, teman semasa kecil hingga mereka berhasil menduduki posisi teratas di alam langit. Mendapati 2 orang keturunan dari Raja Yu yang mendaftar di sekte, tentunya membuat pimpinan sekte Raja Wali Emas menjadi khawatir salah tingkah yang menyebabkan kemarahan Raja Yu. Tetapi untungnya saja, baik Yu Ciu Wai maupun Yu Mei tidak minta hal yang aneh-aneh. Justru keduanya meminta kepada sekte agar memperlakukan mereka sama dengan murid lainnya. Bahkan kedua orang tersebut tidak membawa pengawal pribadi maupun pelayan pribadi ke sekte. Selama ujian masuk ini berlangsung, para pengawal mereka hanya bertahan di luar sekte. Di dalam lapangan sekte, ratusan murid yang sudah berbaris rapi segera bersiap untuk mengikuti tahapan berikutnya yang sudah mereka nantikan sejak kemarin. Bersamaan dengan hal itu tampak beberapa orang tetua tengah sibuk mengatur formasi. Hal ini dilakukan agar selama mengikuti ujian tidak ada peserta yang mengganggu peserta lainnya, serta menjaga batasan yang bisa diterima oleh ranah kultivasi mereka. Selama 5 menit ke depan kalian akan diuji dengan serangan jiwa. Ketakutan kalian akan diuji hingga batas yang kalian bisa raih. Jika kalian sudah tidak kuat maka dipersilahkan meninggalkan lapangan ini, ucap tetua yang mengawal ujian kedua ini. Dengan bantuan formasi yang sudah dipasang kini tetua tersebut bersama beberapa orang tetua lainnya mulai mengerahkan energi spiritual di dalam pikirannya. Teknik kekuatan jiwa mereka keluarkan untuk menimbulkan rasa takut dan kengerian di dalam jiwa para peserta. Pada saat ini, 100 orang calon murid mendapatkan kesempatan pertama untuk mengikuti tes. Sinar matahari pagi yang menyentuh kulit mereka menjadi titik awal pengukir asa di sekte Raja Wali Emas. Xiu Juan yang berada pada kloter pertama tersebut segera berkonsentrasi. Ia sudah membulatkan tekadnya dan harus berhasil. 1. Kali ini Xiu Juan bahkan bertekad lebih keras, setelah ia ditolak oleh Li Yuan membuatnya semakin gelap mata. Baginya kekuatan adalah hal yang absolut untuk meraih kekuasaan. Melalui momentum ini ia juga berharap mendapatkan perhatian dari beberapa tetua yang ikut mengawasi jalannya seleksi tahap kedua. Kekuatan jiwa yang kini diedarkan oleh para tetua membentuk bayangan ilusi yang menakutkan bagi para peserta. Dalam waktu singkat beberapa orang berjatuhan, tumbang dalam hitungan detik. Bahkan beberapa saat berikutnya, Xiu Juan tampak kepayahan dan punggungnya sudah basah oleh keringat. Meski demikian ia terus bertahan dengan susah payah hingga batas waktu yang ditentukan. Dari 100 orang, kini tersisa hampir 60 orang saja. Seleksi kekuatan jiwa benar-benar telah memangkas banyak peserta. Hari menjelang siang ketika menyisakan 600 orang calon peserta yang berhasil mengikuti ujian tahap kedua, mereka dinyatakan lulus setelah melewati tahap kritis yang mengusik kekuatan mental mereka. Sebagai calon murid luar, mereka juga harus merasakan ujian yang ternyata tidak sederhana. Teknik ilusi yang diberikan oleh para tetua benar-benar telah membuat mereka kewalahan, dibutuhkan waktu yang lumayan lama bagi mereka untuk beristirahat dan memulihkan diri.
Selanjutnya adalah para peserta calon murid dalam, ucap seorang tetua dengan lantang. Suaranya pelan namun memiliki energi yang mampu meningkatkan volume suara. Dalam waktu berikutnya 50 orang pendaftar segera menuju lapangan bela diri sekte untuk mengikuti ujian tahap kedua, termasuk Yumei dan juga Yu Chiu Wei, dua orang keturunan Raja Yu ikut serta dalam kesempatan ini. Hai, bagaimana kabarmu? Sapa Yumei di sela-sela waktu mereka berkumpul. Hai juga. Tuan Putri, jawab Li Yuan dengan sedikit canggung. Set. Yumei saja, pinta Putri Yumei sambil menempelkan jari telunjuknya di bibir tipisnya. 1. Baiklah Nona Yumei, Li Yuan tersenyum tipis. Ia juga senang dengan kepribadian putri yang tidak sombong tersebut. Bagaimana peluangmu? Tanya Yumei penasaran. Seharusnya tidak masalah, jawab Li Yuan dengan tenang. Ekspresi wajahnya seolah tidak menghiraukan ujian kedua yang tengah disiapkan oleh para tetua. Baguslah kalau begitu, tapi kau juga harus berhati-hati dan jangan gegabah, ujar Yumei mengingatkan. Terima kasih atas nasihatmu, ucap Li Yuan sambil mengangguk pelan. Tingkat kesulitannya tentu akan berbeda dengan yang dialami oleh para calon murid luar. Mereka mendapatkan peningkatan level yang beberapa kali lebih tepat, bahkan jika terlalu lama dibiarkan dengan memaksakan diri maka akan membahayakan mental mereka. Kalian bersiaplah, waktu yang kalian butuhkan untuk bertahan 10 menit. Jika tidak kuat maka segera menyerah agar tidak merusak mental kalian, ucap salah seorang tetua yang mengawasi jalannya ujian. Wanita yang penuh ambisi. Segera setelah itu 50 orang tersebut duduk sila di dalam sebuah formasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa detik berikutnya mereka memejamkan matanya, bayangan ilusi seolah mengunci jiwa dan pikiran mereka. Dalam benak masing-masing mereka dihadapkan dalam sebuah pertarungan besar melawan pasukan siluman dalam jumlah besar, dengan mengandalkan kemampuan individu masing-masing mereka segera menyesuaikan diri menghadapi serangan pasukan siluman yang seperti nyata. Kemampuan ilusi yang diciptakan oleh para tetua sekte Raja Wali Emas sangat menyeramkan. Dalam pertarungan seperti ini mereka hanya perlu bertahan atau menyerang untuk melawan. Jika mereka tewas maka mereka akan dinyatakan gugur dan tentunya akan mengalami serangan mental yang sangat parah. Adapun yang masih bisa bertahan dan ingin menyerang mereka hanya membuka matanya saja. Di dalam dunia ilusi yang diciptakan untuk Li Yuan tidak berbeda dengan yang lainnya, namun Li Yuan yang sudah terbiasa menghadapi pertarungan skala besar di kehidupan sebelumnya tidak takut sama sekali terhadap serangan pasukan siluman yang kini sedang mengepungnya. Di dalam dunia ilusi, tubuh Li Yuan bergerak dengan lincah membantai pasukan siluman tanpa kesulitan. Dalam waktu yang singkat pedang di tangannya sudah berlumuran darah hitam. Bagi Li Yuan sendiri yang sudah pernah mengalami kehidupan di alam langit sudah tidak asing dengan pertempuran antara hidup dan mati. Bahkan hingga kematiannya pun ia berada di antara pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Oleh karenanya di kehidupan kedua ini ia akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengekspos kekuatan rahasianya seperti di masa lalu. Tidak hanya itu, kekuatan utama Li Yuan juga mengandung energi jiwa. Dia sendiri yang memporak-porandakan aula jiwa yang memiliki kekuatan misterius, kekuatannya juga berasal dari warisan Dewa Kegelapan yang kini masih jadi misteri bagi Li Yuan. Hal itu juga yang menyebabkan rusaknya portal dimensi penghubung dunia bawah dengan alam surgawi yang, Li Yuan juga dijadikan kambing hitam atas peristiwa tersebut. Selesai, ucap seorang tetua yang memimpin jalannya ujian tahap kedua, wajahnya terlihat penuh kepuasan. Hingga waktu yang telah ditentukan selesai pun hanya Li Yuan yang masih tampak tenang, malah bisa dikatakan ia sangat menikmati pertempuran yang terjadi di dunia ilusi. Beberapa orang tetua hanya bisa mengernyitkan mata mereka, di sekte Raja Wali Emas kejadian ini sangat langka. Sebagai sekte yang berfokus pada pengembangan seni tenaga dalam, kemampuan pengolahan jiwa juga terkait dengan pengembangan tingkat lanjutan. Li Yuan membuka kedua matanya, tatapannya masih jernih seperti sebelumnya seolah tidak terpengaruh dengan dunia ilusi yang mengikis jiwa para calon murid dalam. Kemampuan Li Yuan dalam menghadapi dunia ilusi tanpa sadar dikagumi oleh Yumei yang sedari awal sudah memperhatikan dirinya. Pemuda sangat luar biasa, kuharap ia mau menjadi muridku, ucap salah seorang tetua yang berada di barisan khusus. Tidak, aku akan mengambilnya sebagai murid langsung, timpal tetua lainnya. Dia tidak cocok berada di bawah binaan kalian, dia lebih tepat jika berada di paviliun jiwa, ucap seorang tetua lainnya, ia adalah Mingkem yang dikenal sebagai tetua gila. 1. Di antara para tetua yang terkenal salah satunya adalah tetua Mingkem yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dan mengendalikannya. Julukan tetua gila ia dapatkan karena keahlian khususnya tersebut, banyak para tetua yang enggan bersinggungan langsung dengan dirinya. Di sekte Raja Wali Emas sendiri terdiri atas 7 bukit yang terkenal, masing-masing bukit memiliki tetua senior yang berada di ranah kultivasi pendekar dewa. Namun tidak berlaku pada bukit ketujuh yang terkenal sangat misterius.
Konon menurut cerita yang beredar di internal Sekte Raja Wali Emas, Bukit Ketujuh diisi oleh seorang tetua yang merupakan calon pemimpin sekte sebelumnya, namun tanpa alasan yang jelas ia menolak jabatan tersebut. Selain itu tetua tersebut juga tidak peduli dengan reputasi sekte, jika saja ia sedikit menyingsingkan lengan bajunya maka sudah tentu Sekte Raja Wali Emas menjadi sekte terkuat di benua biru. Keberadaannya juga sangat misterius, ia juga tidak sembarang menerima murid. Jikapun ada yang direkomendasikan maka itu tidak akan bertahan lama, pada akhirnya murid tersebut akan meninggal atau menjadi gila akibat metode pelatihan aneh yang diterapkan oleh tetua yang bergelar racun iblis tersebut. Bahkan ketua sekte pun tidak berani menyinggung eksistensi tetua Luo yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang aneh tersebut. Selain memiliki kekuatan yang sangat tinggi, ia juga memiliki temperamen yang sangat mudah emosi sehingga tidak ada yang mau berhubungan dengan tetua Luo meski itu orang-orang dari aula jiwa sekalipun. Li Yuan tentunya tidak mengetahui jika dirinya yang kini tengah menjadi pusat perhatian. Selama mengikuti ujian tahap kedua ia hanya fokus menjalaninya dengan tingkat penghayatan yang tinggi dan menghiraukan calon murid lainnya. Dari 50 orang kini tersisa 36 orang calon murid yang lolos. Hasil ini boleh dikatakan cukup luar biasa, periode sebelumnya Sekte Raja Wali Emas hanya mendapatkan 20 orang murid dalam yang berhasil lulus ujian hingga tahap kedua ini. 1. Kalian yang sudah dinyatakan lulus silakan bergabung dengan calon murid lainnya, ucap seorang tetua memberikan pengumuman. Setelah mendengar ucapan dari tetua yang memimpin jalannya ujian tahap kedua, seluruh calon murid yang dinyatakan lulus langsung berkumpul kembali di lapangan bela diri sekte. Baik calon murid luar maupun calon murid dalam yang dinyatakan lulus kini bersama kembali meski dalam barisan yang berbeda. Xiu Juan menatap ke arah Li Yuan dengan tatapan rumit, seleksi tahap kedua murid dalam tentu tidak luput dari perhatiannya. Secara khusus ia memperhatikan sosok pria yang merupakan mantan tunangannya tersebut. Kulit kepalanya terasa tebal selama mengikuti perkembangan Li Yuan yang baru saja selesai menjalani ujian tahap kedua. Ia sendiri sangat bersusah payah untuk melewati teknik ilusi jiwa, meski 5 menit di dunia nyata tetapi di dunia ilusi waktu seperti berjalan seharian. Jadi bisa dibayangkan betapa lelahnya menghadapi pertarungan di dunia jiwa yang sangat menguras energi. Kendati demikian, keadaan tersebut tidak berlaku bagi Li Yuan yang sangat santai, seolah dunia ilusi bukanlah apa-apa baginya. Apakah ia masih Li Yuan yang sama? Batin Xiu Juan sambil tersenyum getir. Ada rona penyesalan, ia tidak menduga jika pria yang sudah dinyatakan cacat dalam berkultivasi tersebut malah menjadi pusat perhatian di Sekte Raja Wali Emas. Xiu Juan juga mendengar decak kagum dari para calon murid luar, mereka semua mengidolakan Li Yuan secara terang-terangan. Lihat saja nanti, aku pasti tidak akan kalah darimu, gumam Xiu Juan dengan tatapan penuh ambisi ke arah Li Yuan. Pengetahuan Sekte Raja Wali Emas. Pada saat ini 600 orang murid luar yang baru saja dinyatakan lulus sudah berbaris rapi, sementara 36 orang yang tersisa dari calon murid dalam juga sudah berdiri rapi pada barisan terdepan. Secara total pada penerimaan murid kali ini Sekte Raja Wali Emas telah merekrut 636 murid baru yang akan dibagi ke 6 bukit yang dipimpin oleh masing-masing tetua senior dan dibantu oleh puluhan orang tetua biasa. 1. Sambil menunggu pengarahan dari ketua pelaksana kegiatan serta para tetua utama, mereka mendapatkan buku catatan yang berisi selayang pandang tentang Sekte Raja Wali Emas yang dibagikan oleh murid senior atau diaken. Sebagai sekte besar, tentunya Sekte Raja Wali Emas memiliki ribuan murid yang tersebar di ke-6 bukit yang memiliki ciri khas masing-masing. Untuk menambah pemahaman kalian tentang sekte, kalian diberikan waktu untuk membaca dan mempelajari buku yang telah berada di tangan kalian. Gunakan buku tersebut sebagai sumber informasi dan juga sebagai dasar pengetahuan kalian untuk menentukan jurusan atau bukit mana yang akan kalian jadikan tumpuan di masa depan untuk mengembangkan bakat kalian, ucap seorang tetua dengan suara yang nyaring terdengar. Baik tetua, jawab para murid yang baru saja bergabung tersebut. Sama seperti yang lainnya, Li Yuan pun tertarik dengan buku yang memuat pengetahuan Sekte Raja Wali Emas tersebut. Secara perlahan Li Yuan mulai membuka buku tersebut. Di halaman pertama terdapat catatan sejarah, tempat serta jenis peraturan yang terdapat di sekte. Menarik, gumam Li Yuan sambil membaca lembar demi lembar buku catatan tersebut. Seharusnya sekte seperti ini bisa merajai benua biru. Dikatakan dalam buku tersebut sebagai sekte yang murni mengembangkan tenaga dalam, tiap bukit memang mengembangkan tenaga dalam yang hampir sama namun berbeda pada konsentrasinya saja. Misalnya saja di bukit pertama yang dipimpin oleh tetua Cibiun, teknik yang digunakan adalah gerakan kompleks yang melibatkan manipulasi energi spiritual seseorang untuk menghasilkan berbagai efek seperti mengendalikan kehendak orang lain, mendeteksi lingkungan sekitar berdasarkan intuisi serta menggunakan tenaga dalam untuk melakukan serangan ataupun bertahan.
Hal terakhir merupakan kemampuan umum yang dimiliki oleh setiap murid yang belajar di tiap bukit. Memanfaatkan energi spiritual pada pertempuran adalah ciri khas setiap kultivator. Ada juga yang mengembangkan emosi sebagai bahan bakar meningkatkan tenaga dalam seperti yang dilakukan di bukit kedua. Dalam situasi tertentu seorang kultivator lemah pun bisa menjadi kuat dalam seketika dengan membangkitkan amarah atau emosi yang terpendam. Keadaan seperti ini sangat sulit dipelajari, namun tidak sedikit murid yang tertarik untuk mengembangkan tenaga dalam yang mirip teori Big Bang yang melahirkan alam semesta. Pada tahap tertentu seorang kultivator akan mampu membangkitkan indera ketujuhnya, melampaui kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, bisikan hati dan gerak hati. Di bukit ketiga terdapat aula jiwa yang berafiliasi dengan jiwa dan alam gaib. Konsentrasi khasnya adalah membangkitkan indera kedelapan. Dalam keadaan tertentu saat seorang kultivator hampir berada dalam gerbang kematian, maka tubuhnya akan kehilangan koneksi dengan akalnya. Pada saat inilah jiwanya akan menjadi energi pembangkit yang menakutkan dan mengaktifkan kembali kekuatan internal dan eksternal. Namun proses untuk membangkitkan indera kedelapan adalah suatu usaha yang sangat sulit. Ini sama saja seorang kultivator harus mencapai pencerahan setelah kematian dan cukup terampil untuk membakar emosional mereka secara maksimal pada saat yang bersamaan. Keadaan ini juga berarti seorang kultivator sudah mampu melampaui konsep hidup dan mati serta memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di dunia bawah. Karena indera kedelapan adalah sebuah konsep yang tidak jelas, sulit untuk mendefinisikan sebagian besar kemampuan dan fungsinya yang tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut berada di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu sudah terlalu lama sekte Raja Wali Emas tidak memiliki murid yang bisa menempuh jalan ini. Konsep untuk membangkitkan indera kedelapan adalah dengan membangkitkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Tidak heran jika tetua Ming Kem atau yang dikenal sebagai tetua gila sangat tertarik dengan Li Yuan. Jika ia menemukan murid yang memiliki potensi seperti Li Yuan maka bisa dipastikan akan membuat sekte Raja Wali Emas ditakuti dan disegani di benua biru. Sebenarnya tidak sulit bagi Li Yuan untuk melintasi indera kedelapan, sebelumnya ia sudah melewati proses yang mengalami samsara atau siklus reinkarnasi. Namun hal tersebut menjadi rahasia pribadi Li Yuan yang tidak mungkin disampaikan kepada siapapun, sebuah potensi yang kelak akan membawanya menjadi seorang penguasa. Selain itu, bagi murid yang memiliki potensi membangkitkan elemen tubuhnya bisa bergabung ke bukit keempat yang dikepalai oleh tetua Yang Guo. Terdapat 7 elemen atau unsur yang dikembangkan yaitu air, api, angin, guntur, tanah, cahaya dan gelap. Dalam hal kekuatan elemen terdapat rantai kekuatan unsurnya adalah sebagai berikut, air kuat melawan api kuat melawan angin kuat melawan guntur kuat melawan bumi, dan bumi kuat melawan air. Hanya 2 elemen langka yaitu cahaya dan gelap yang tidak lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan elemen manapun yang disebutkan sebelumnya, meskipun keduanya saling berlawanan secara langsung. Terlepas dari keunggulan elemennya, jika tenaga dalam seseorang lebih unggul dari lawan maka elemen tersebut akan tetap lebih unggul meskipun secara alami mustahil. Seperti contohnya elemen air bisa mengalahkan elemen tanah, air yang kuat akan membentuk kristal es dan mampu menerobos lapisan tanah. Kemampuan mengendalikan elemen dapat memiliki keunggulan nyata dalam pertempuran karena mampu menggunakan elemen tidak hanya untuk menambah kekuatan seorang kultivator tetapi juga dapat menciptakan beberapa teknik baru berdasarkan elemen itu sendiri. Sementara itu di bukit kelima secara khusus menjadi wilayah khusus bagi para tetua utama serta patriark sekte yang bernama Laimen. Bukit kelima juga merupakan tempat beradanya murid inti yang jumlahnya tidak banyak, tidak lebih dari 20 orang dan berada di bawah pengawasan patriark langsung. Mereka semua merupakan murid terbaik yang sebelumnya berada di masing-masing bukit. Sedangkan di bukit ke-6 para murid yang memiliki kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi energi kehidupan atau aura, secara khusus seorang kultivator harus bisa mempertahankan aura yang ada di sekitar tubuh dan mengendalikannya sebaik mungkin. Seseorang yang tidak bisa mengontrol auranya dengan baik akan merasa cepat lemas, pengurangan aura berarti pengurangan stamina. Pada tahap selanjutnya seorang kultivator harus bisa meningkatkan kemampuannya dalam mempertahankan aura yang keluar dari dalam tubuhnya serta mengeluarkan aura yang lebih banyak lagi. Kemampuan ini seperti dapat merubah rasa dan warna suatu objek, menambah jumlahnya serta menggerakkannya. Bahkan dalam bakat tertentu, mereka bisa membaca masa depan yang sangat sulit diterima oleh logika. Tetua Bukit Pertama. Di bagian paling bawah buku tersebut terdapat catatan bukit ketujuh yang merupakan tempat terlarang, namun tidak menjelaskan secara spesifik tentang ciri khas dan kemampuan unik dari bukit ketujuh. Hanya beberapa informasi jika tempat tersebut merupakan kuburan bagi para murid serta tempat yang dapat membuat pupusnya harapan para murid sekte Raja Wali Emas.
Hanya saja ada sedikit informasi tentang nama tetua Luo atau yang bergelar racun iblis, seorang tetua misterius yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Ada hal seperti ini juga, batin Li Yuan dengan senyum senang, dalam hatinya ia berdecak kagum yang diiringi rasa penasaran yang tinggi. Tujuan hidupnya untuk menjadi lebih kuat bisa ia dapatkan di Sekte Raja Wali Emas, apalagi pesona Bukit Ketujuh yang menurutnya sangat menarik. Seperti di kehidupan sebelumnya, ia sangat tertarik dengan tempat dan benda yang bersifat spiritual. Seperti kristal elemen maupun kristal dewa yang mengandung tenaga spiritual yang ia serap untuk meningkatkan kultivasinya, di tempat ini juga ia berharap akan ada benda-benda seperti itu. Di sisi lain Yumei menatap Li Yuan penuh dengan antusias, secara tak sadar telah terjadi pergeseran perasaan di dalam hatinya. Meskipun ia tidak berkata apa-apa namun beberapa hal dapat dilihat secara diam-diam, Yumei juga menyadari jika ada hal yang tak biasa yang mulai tumbuh bersemi. Ada apa dengan diriku? Gumam Yumei dengan perasaan rumit. Dalam sikapnya yang terlihat bimbang, suara riuh yang berganti hening berganti dengan cepat. Hal itu disebabkan adanya rombongan tetua utama yang tiba di lapangan bela diri sekte. Dengan keagungan yang mereka miliki, para tetua seolah ingin memberikan kesan mendalam dengan karisma pendekar dengan tenaga dalam khusus. Walau bagaimanapun Sekte Raja Wali Emas adalah sekte yang mengembangkan seni olah tubuh, berbeda dengan Sekte Pedang Biru yang memiliki ciri khas pengembangan bakat berpedang. Meski berada pada posisi nomor 2 di benua biru, keberadaan Sekte Raja Wali Emas tidak bisa begitu saja disinggung. Dalam situasi tertentu kekuatan orang-orang dari Sekte Raja Wali Emas adalah momok mengerikan bagi seorang kultivator, apalagi ada beberapa warisan tersembunyi yang belum terungkap. Konon jika rahasia tersebut terungkap maka bisa dipastikan Sekte Raja Wali Emas akan merajai dunia kultivasi. Kemunduran prestasi ini terus diperbaiki oleh Patriark Sekte dengan membujuk tetua Luo. Namun sekeras apapun Patriark Laimen melakukan upaya tersebut, selalu saja dimentahkan oleh tetua Luo tanpa alasan yang jelas. Selamat bergabung dengan Sekte Raja Wali Emas, kuharap keberadaan kalian suatu saat dapat mengharumkan nama Sekte dan menjaga perdamaian dimanapun kalian berada, ucap seorang tetua yang bernama Cibiun. Sebagai tetua utama Bukit Pertama, ia dianggap cakap dan mengetahui dasar-dasar bagi murid pemula, oleh sebab itu pada setiap perekrutan murid bisa dipastikan ia adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Selain itu, di masa depan seluruh murid pemula baik itu yang sebagai murid luar maupun murid dalam harus mengenyam masa pendidikan dasar di bawah asuhan tetua Cibiun. Setelah itu barulah para murid akan diarahkan ke bukit lainnya untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Begitulah metode pengembangan bakat yang dilakukan oleh Sekte Raja Wali Emas dalam meningkatkan kualitas murid-muridnya. Pada kesempatan kali ini di depan ratusan murid baru, Tetua Cibiun memperkenalkan diri serta memperkenalkan beberapa orang tetua utama yang mengepalai tiap bukit yang berada di sekte. Hanya Patriark Sekte serta Tetua Luo yang mengepalai Bukit Ketujuh tidak hadir. Dua orang tersebut adalah momok Sekte Raja Wali Emas yang tidak bisa sembarang orang temui, apalagi hanya murid baru yang belum cukup memiliki kualifikasi untuk berjumpa dengan dua orang tersebut. Untuk menguasai bela diri yang sesungguhnya, kalian harus memiliki tenaga dalam yang biasanya dicirikan dengan lingkaran. Hal ini dikarenakan setiap kultivator yang berlatih tenaga dalam akan menghasilkan satu lingkaran kecil di dalam dirinya. Tenaga dalam atau yang biasa disebut Ki bisa diasah menjadi lebih kuat hingga seseorang akhirnya mampu melampaui batas kemampuannya sendiri. Namun Ki juga bisa hilang apabila seseorang menerima luka yang sangat serius dari lawan yang dihadapi, ucap tetua yang bernama Cibiun tersebut memberikan pengarahan dasar. Kejadian menghilangnya tenaga dalam tentu pernah dialami oleh Li Yuan akibat luka yang dialaminya saat berhadapan dengan Li Feng di ajang pencarian bakat klan Li beberapa waktu lalu. Mendengarkan hal ini Li Yuan hanya mengangguk ringan. Kejadian yang dialami oleh Li Yuan memang benar adanya dan memiliki resiko nyata berupa kehilangan nyawa. Kultivator yang berkultivasi selama 2 atau 3 tahun biasanya akan membentuk satu lingkaran tenaga dalam, tetapi bagi mereka yang berbakat akan mampu mencapai lingkaran kecil tersebut hanya dalam tempo 1 tahun. Bahkan pada kasus tertentu, seseorang yang mendapatkan julukan jenius bisa menciptakan satu lingkaran energi tenaga dalam kurang dari 1 tahun, ujar tetua Cibiun dengan serius. Tetapi jika seseorang sudah berada pada tingkat pendekar kaisar seperti kalian, maka kemampuan pembentukan lingkaran tenaga dalam pun akan semakin pesat dan membutuhkan sumber daya yang semakin besar. Pada kondisi normal saja kalian sudah bisa membentuk 2-5 lingkaran setiap tahunnya dan bagi yang berbakat bisa membentuk 7 hingga 10 lingkaran tenaga dalam. Tatapan tetua Cibiun jatuh pada murid dalam yang berjumlah 36 tersebut, namun secara khusus menyapu Li Yuan dengan pandangan penuh selidik.
Di dunia kultivator kalian juga tidak hanya mengandalkan esensi Qi, untuk memperoleh ilmu tenaga dalam yang tinggi kalian juga bisa menggunakan pil, ramuan herbal khusus serta benda-benda ajaib yang terdapat di aula perbendaharaan dengan cara menukarkan poin kontribusi. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan keberuntungan melalui misi yang kalian jalankan kelak. Terkadang pusaka kuno seringkali mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat besar dan berguna untuk meningkatkan kekuatan kalian secara signifikan, sambung Tetua Cibiun yang didengarkan dengan tenang tanpa sanggahan dari para murid baru. Selain itu ingatlah untuk selalu berusaha menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa untuk mencapai tingkat Qi yang paling tinggi. Langkah ini mencakup semua latihan yang kalian lakukan mulai sekarang dan seterusnya, baik latihan pernapasan, gerakan fisik, dan pengaktifan energi, ditambah aspek spiritual sehingga kalian semua bisa mencapai ketenangan pikiran dan kesadaran yang terpusat. Mengolah energi Qi secara spiritual mungkin membutuhkan latihan seumur hidup, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai suatu saat nanti, tetapi jalan tersebut tidak mudah dan masih jauh dari apa yang kalian miliki saat ini, ucap Tetua Cibiun mengakhiri pidatonya. Kecemasan klan Liu. Sementara itu di klan Li, dalam beberapa hari terakhir Li Feng sangat terpukul. Selain cedera yang dialaminya, rasa malu yang teramat besar menghinggapi hatinya hingga meresap ke dalam aliran darahnya. Selama beberapa hari ini ia fokus menyembuhkan luka dalam yang ia terima akibat pertukaran pukulan dengan Li Yuan. Li Feng tidak dapat melupakan kejadian terakhir, ia mengalami kekalahan telak dan dipermalukan di depan para tetua serta anggota klan Li lainnya. Meski berita tersebut tidak menyebar hingga keluar, namun penghinaan yang ia dapatkan telah mengguratkan kebencian yang mendalam. Bagaimana bisa kekuatan pecundang itu kembali, bahkan kekuatannya menjadi lebih besar dari sebelumnya, gumam Li Feng dengan ekspresi murung. Selama beberapa hari ini juga ia harus beristirahat dengan perawatan khusus, perjalanannya menuju Sekte Pedang Biru pun harus tertunda demi penyembuhan luka-luka yang ia alami. Awas saja, setelah aku menjadi murid di Sekte Pedang Biru dendam ini pasti akan kubalaskan berkali-kali lipat, ucap Li Feng dengan lirih, tenggorokannya tercekat menahan amarah. Selama beberapa hari terakhir juga kediaman klan Liu didatangi oleh beberapa orang dari kelompok tujuh hantu. Selain menyelidiki kematian kelompok pembunuh yang menjalankan misi dari keluarga Liu, mereka juga tampak sibuk mencari cincin penyimpanan yang menyimpan pil-pil pengumpul Qi yang rencananya akan diserahkan ke pimpinan cabang kelompok tujuh hantu Kota Qiang. Salah seorang anggota kelompok yang tewas sebelumnya merupakan seorang alkemis yang bertugas menyediakan pil-pil kultivasi. Oleh karena itu kematiannya tentu membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan kelompok tujuh hantu cabang Kota Qiang. Bagaimana menurutmu masalah ini harus diselesaikan? Suara seorang pria parubaya terdengar penuh penekanan. Dia adalah Seng Kle, salah seorang ketua cabang kelompok tujuh hantu. 1. Meskipun ia bukanlah bagian dari tujuh pimpinan utama, tetapi kekuatan Seng Kle di Kota Qiang bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh anggota keluarga besar. Sebagai pimpinan cabang, Seng Kle harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalah yang telah membuat pengikutnya tewas. Aku tidak menduga jika pemuda tersebut memiliki pendukung, mungkin saja orang-orang dari Sekte Pedang Biru melindungi pemuda tersebut, Patriark Liu berkata dengan ketakutan, walau bagaimanapun kejadian ini bermula dari dirinya. Demi membalaskan dendam putranya terhadap Li Yuan, ia meminta bantuan kelompok tujuh hantu untuk membunuh pemuda tersebut. Menurutnya dengan kekuatan orang-orang yang dikirim untuk menyelesaikan misi, seharusnya Li Yuan dengan mudah bisa ditaklukkan. Namun keadaan malah berbalik dengan hasil akhir kelompok tujuh hantu dikalahkan dan adanya perampasan cincin penyimpanannya, maka besar kemungkinan jika Li Yuan telah dilindungi secara diam-diam. Perlu diketahui jika pil pengumpul Qi adalah harta bagi seorang kultivator, di Kota Qiang barang tersebut sangat langka. Meskipun ada maka harganya setinggi langit, pemakaiannya pun memiliki aturan. Rencananya pil-pil tersebut akan digunakan oleh kelompok tujuh hantu untuk meningkatkan anggotanya, namun siapa sangka justru kejadian tak terduga justru terjadi. Aku tidak peduli dengan alasan yang kau berikan, jika dalam waktu 3 hari kau tidak dapat mengganti kerugian kami maka jangan salahkan kami jika klan Liu akan menjadi sejarah, ucap Seng Kle dengan suara yang penuh penekanan. Menghadapi intimidasi dari Seng Kle membuat keringat mengalir deras di dahi Patriark Liu. Meskipun ia tidak kekurangan uang namun untuk mengganti sejumlah kerugian tersebut hatinya cukup berdarah. 1. Baiklah jika demikian, aku akan mengganti kerugian kalian dengan adil. Namun bisakah kalian membantuku kembali untuk membunuh pemuda dari klan Li tersebut, ucap Patriark Liu dengan tak berdaya. Tidak masalah, selama terjadi pertukaran yang adil maka aku akan melakukan hal yang baik juga. Jika bukan karena hubungan klan Liu selama ini maka aku takkan mau untuk mengulangi kerjasama ini lagi, ucap Seng Kle sambil berlalu pergi. Setelah kepergian orang-orang dari kelompok tujuh hantu,
wajah Patriark Liu menjadi semakin muram. Dalam waktu dekat ini ia harus mengalokasikan harta bendanya untuk memberikan ganti rugi kepada kelompok tujuh hantu, jika tidak maka nyawanya dan keluarganya akan menjadi taruhan. Dasar brengsek, aku harus benar-benar memastikan kematian Li Yuan, ucap Patriark Liu sambil menggertakkan gigi dengan keras. Ayah, tenanglah dulu. Aku juga akan menyelidiki masalah ini secara mendalam, walau bagaimanapun klan Liu tidak boleh mengalami kerugian, ucap Liu Sekai yang merupakan putra tetua Patriark Liu. Sebagai seorang murid dari Sekte Pedang Biru, Liu Sekai bisa dikatakan jenius di usianya. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun ia sudah berada pada ranah kaisar tahap akhir. Ia juga mendapatkan perhatian khusus dari Sekte dengan menjadi bagian dari murid dalam. Apakah kamu ada ide? Tanya Patriark Liu penuh harap. Dalam waktu singkat kita harus memanfaatkan keretakan hubungan Li Fu dengan Patriark Li. Mengadu domba keduanya dan menciptakan keretakan internal, maka langkah selanjutnya adalah menghabisi klan Li dari luar. Dengan demikian kita bisa mendapatkan manfaat dengan merebut aset mereka, sehingga kerugian kita kali ini bisa dianggap sebagai modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ujar Liu Sekai menyampaikan pendapatnya. Apakah hal ini tidak beresiko jika kita turun tangan secara langsung? Tanya Patriark Liu sambil mengerutkan kedua alisnya. Kita hanya menonton dan mengambil manfaat setelahnya. Untuk urusan penghancuran klan Li biarlah orang-orang dari kelompok tujuh hantu yang bergerak, ucap Liu Sekai dengan yakin. Patriark Liu sedikit terdiam selama beberapa saat, namun memikirkan ide dari putra tetuanya membuat dirinya memiliki pemikiran yang baru. Mulanya ia berpikiran untuk menghabisi Li Yuan seorang, namun dengan membesarkan rencananya maka kehancuran klan Li yang merupakan musuh bebuyutan klan Liu adalah hal yang tepat. Baiklah lakukan segera dan tidak meninggalkan jejak, ucap Patriark Liu dengan penuh semangat. Baik ayah, jawab Liu Sekai dengan singkat. Selama masa liburan sekte ia bisa dengan leluasa beraktivitas di klan Liu, pada saat ini Sekte Pedang Biru mulai sibuk mengadakan pendaftaran murid baru. Sebagai orang yang tidak terlibat di dalamnya Liu Sekai memilih berlibur dan kembali ke kota Qiang. Berita tentang kedatangan pemimpin kelompok tujuh hantu kota Qiang tentu saja tidak lepas dari paviliun angsa mas. Xiao Yi sebagai penanggung jawabnya segera menyikapi dengan serius, walau bagaimanapun hal ini menyangkut Li Yuan. Nona muda, bagaimana kita menyikapinya? Tanya pelayan setia dengan ragu-ragu. Kelompok tujuh hantu sangat kuat, kita hanya bisa membantu untuk melindungi tetua Li Fu. Selebihnya aku harus meminta persetujuan ayah untuk menghadapi masalah ini, jawab Xiao Yi dengan serius. Teman baru. Saya rasa Tuan Besar tidak akan setuju jika kita bertindak terlalu jauh, hal ini dikarenakan masalah ini tidak melibatkan paviliun angsa mas secara langsung, pelayan setia tersebut berkata, ia memberikan pertimbangan dengan hati-hati. Xiao Yi tertegun setelah mendengar perkataan dari pelayannya, memang benar apa yang dikatakannya masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan paviliun angsa mas. Jadi melibatkan diri terlalu dalam juga akan merugikan keluarga Xiao, bahkan karena hal ini keberadaan Xiao Yi bisa langsung disingkirkan dari keluarga Xiao. Kau benar, namun aku tidak akan berdiam diri begitu saja. Segera siapkan seseorang untuk mengundang tetua Li agar datang ke paviliun angsa mas dengan tertutup, ucap Xiao Yi memberikan perintah. Baik nona muda, ucap pelayan tersebut sambil undur diri dari hadapan Xiao Yi. Xiao Yi merasa dilema, ia tidak mengira jika masalah ini kian melebar. Semula ia berpendapat jika kematian anggota kelompok tujuh hantu akan selesai dengan sendirinya, namun dengan adanya berita kematian seorang alkemis dari pihak kelompok tujuh hantu tentunya hal ini tampak serius. Apakah Li Yuan yang mengambil cincin penyimpanan tersebut atau pihak lain? Namun dengan peningkatan kekuatan pemuda tersebut dengan signifikan belakangan ini bisa saja terjadi, gumam Xiao Yi mencoba menebak kemungkinan yang terjadi. Semakin dipikirkan semakin menarik saja, kuharap kemajuannya akan semakin berkembang di Sekte Raja Wali Emas, batin Xiao Yi sambil tersenyum hangat. Keesokan harinya Li Yuan sudah menjalani hari pertamanya di Sekte Raja Wali Emas, setelah diterima dan ditetapkan sebagai murid dalam ia dan para murid lainnya tinggal di bukit pertama di bawah asuhan tetua Cibiun. Tentang apa yang terjadi di klan Liu ia tidak mengetahuinya, perkembangan dirinya kini ia pusatkan di Sekte Raja Wali Emas. Adapun tentang keluarganya ia yakin akan baik-baik saja karena ia percaya dengan Xiao Yi yang akan memperhatikan ayahnya jika dalam kesulitan. Oleh karena itu juga ia tidak mau berleha-leha di Sekte, dalam kurun waktu tertentu ia harus menjadi kuat dan menemukan rahasia alam kehidupan yang sudah membawanya hingga ke dunia ini. Hai siapa namamu? Tanya seseorang saat melihat Li Yuan. Perkenalkan nama saya adalah Li Yuan, ucap Li Yuan memperkenalkan diri. Nama yang bagus, hanya saja kau sepertinya tidak berasal dari kota ini.
Untuk selanjutnya kau bisa memanggilku Han Juo, ujar pemuda yang menyapa Li Yuan. Salam senior Han, kata Li Yuan dengan sopan. Bagaimana istirahatmu? Apakah menurutmu tempat ini cukup baik? Tanya Han Juo kemudian. Cukup bagus, ketimbang di kota Qiang tempat tentu jauh lebih baik, Li Yuan berkata apa adanya. Berlatihlah dengan giat, jika beruntung tidak sampai 1 tahun kau bisa memilih tempat yang lain untuk mengembangkan bakatmu, kata Han Juo dengan ramah. Terima kasih senior, saya akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, ujar Li Yuan sambil menangkupkan tangannya. Kudengar siang ini akan ada pelajaran materi yang akan langsung disampaikan oleh Tetua Cibiun. Kuharap kau mengingat jadwal pertemuan tersebut, ujar Han Juo mengingatkan. Tentu saja saya mengingatnya, terima kasih atas kebaikan senior, ujar Li Yuan dengan senang. Hari pertamanya ia berjumpa dengan seorang senior, Li Yuan memperkirakan jika Han Juo memiliki ranah kultivasi pendekar kaisar tingkat akhir, ia sepertinya menyukai bukit pertama dan mendedikasikan dirinya untuk berkembang di bawah asuhan Tetua Cibiun. Saat berikutnya ia mengobrol dengan Han Juo seputar bukit pertama serta kekuatan Sekte Raja Wali Emas. Dari mulut Han Juo, Li Yuan mendapatkan keterangan yang banyak mengenai informasi seputar sekte. Sebagai sesama murid dalam, kehadiran Han Juo sangat membantu Li Yuan pada saat ini yang memang sedang mengumpulkan informasi. Meskipun di awal ia mendapatkan buku catatan tentang Sekte Raja Wali Emas, namun secara spesifik Han Juo dapat menyebutkan nama serta runutan peristiwa yang terjadi lebih detail. Senior, apakah kau mengetahui tentang rahasia Bukit Ketujuh? Tanya Li Yuan dengan penasaran. Tidak banyak, meskipun aku sudah lama di tempat ini keberadaan Tetua Luo atau si racun iblis sangat misterius. Hanya sebuah aula sederhana yang ditempati oleh 2 orang diaken di Bukit Ketujuh untuk mengurusi tempat tersebut, lainnya itu tidak ada, jawab Han Juo dengan santai. Apakah tidak ada murid yang belajar di sana? Tanya Li Yuan yang semakin penasaran. Mendengar pertanyaan Li Yuan membuat Han Juo merenung, dalam pikirannya ia teringat akan peristiwa berdarah yang selama ini tabu diungkapkan oleh para murid Sekte Raja Wali Emas. Untuk saat ini tidak ada yang berani belajar di tempat tersebut, selain metodenya yang kejam dikabarkan jika tidak ada murid yang bertahan meski hanya 1 hari belajar di tempat tersebut, ucap Han Juo dengan ekspresi ngeri. Kenapa bisa seperti itu? Tanya Li Yuan dengan curiga. Asal kau tahu saja, banyak murid jenius yang berakhir menjadi gila setelah berlatih di tempat tersebut. Hanya 1 orang yang pernah berhasil, namun karena sesuatu yang aneh ia akhirnya diusir dari sekte, ucap Han Juo mengingat kembali sebuah peristiwa berdarah di masa lalu. Memangnya apa yang terjadi? Li Yuan semakin penasaran, rasa keingintahuannya semakin besar. Untuk hal itu aku tidak bisa bercerita, hanya saja pesanku untuk menjauhi Bukit Ketujuh. Di sana terlalu berbahaya dan sering dijuluki sebagai kuburan para murid jenius, ucap Han Juo dengan tatapan serius. Li Yuan mengangguk pelan, namun dalam hati dan pikirannya ia akan mencari cara untuk mendekati Bukit Ketujuh dan menemukan rahasia yang selama ini seperti disembunyikan oleh Sekte Raja Wali Emas. Apakah kamu punya keinginan untuk bergabung ke tempat tersebut? Tanya Han Juo dengan waspada. Sepertinya demikian, jawab Li Yuan dengan jujur. Jangan, sebaiknya kau berpikir ulang. Aku khawatir bukannya manfaat tapi musibah yang akan kau dapatkan, ucap Han Juo dengan sedikit prihatin memandang Li Yuan. Bukit Ketujuh memang seolah membawa saya tarik tersendiri, namun hal itu adalah sayap ikat yang akan menarik seseorang kepada kebinasaan. Bahkan ketua sekte sekalipun tidak dapat mencampuri metode Tetua Luo dalam menerima murid serta caranya dalam mengajarkan ilmunya. Hingga saat ini hanya 1 orang saja yang mampu menarik perhatian Tetua Luo untuk mengangkat murid. Dia adalah Murung, seorang murid jenius yang sejak kecil dibesarkan oleh sekte. Bahkan dalam tempo waktu tertentu, Tetua Luo sangat menghargai bakat Murung dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Saat itu Tetua Luo berencana menjadikan murid tersebut sebagai penerusnya, selain mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya Tetua Luo juga mengajarkan hampir seluruh keahliannya kepada Murung. 1. Strategi Xiu Juan. Namun sayangnya murid tersebut membuat bencana di sekte, dengan keahliannya menguasai racun ia membuat hampir separuh murid Sekte Raja Wali Emas tewas. Percobaannya dalam menggunakan formula racun telah menyebabkan para murid menjadi kelinci percobaan. Beberapa orang tetua juga terluka parah akibat racun tersebut, untungnya Tetua Luo mengetahuinya dengan cepat dan segera melakukan tindakan pengobatan yang tepat. Setelah hari itu Murung dipatahkan kakinya dan dimusnahkan basis kultivasinya oleh Tetua Luo, ia juga diusir dari Bukit Ketujuh dan menghilang tanpa jejak setelah peristiwa hari itu. Namun ada rumor mengatakan bahwa ia telah bergabung dengan kelompok 7 hantu, menjadi anak angkat dari ketua yang misterius yang sebelumnya terluka akibat pertarungan melawan Tetua Luo.
Peristiwa tersebut juga membuat kerugian besar bagi sekte, hingga dalam kurun waktu tertentu prestasi sekte Raja Wali Emas menjadi menurun drastis di antara sekte-sekte lainnya. Bahkan hubungan tetua Luo dan Patriark Laimen juga menjadi renggang hingga kini. Han Juo tentu tidak menceritakan hal tersebut kepada Li Yuan. Pengetahuan seperti ini sangat tabu untuk dibicarakan, bahkan para tetua utama saja tidak akan sanggup menanggung konsekuensi dari kebocoran informasi tersebut. Hampir menjelang siang saat keduanya selesai berbincang, oleh karena itu keduanya menyadari untuk segera bergegas menuju aula utama untuk menerima pengetahuan dari tetua Cibiun. Li Yuan, senang sekali bisa bertemu dengan dirimu. Namun aku harus segera kembali ke kamarku untuk mempersiapkan diri menuju aula pertemuan, ungkap Han Juo dengan penuh semangat. Aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih, berkatmu pengetahuan dan pemahamanku tentang sekte jadi semakin luas, ujar Li Yuan dengan lebih hangat. Ia merasa puas mengenal Han Juo. Keduanya lalu berpisah, meski sama-sama murid dalam dan berada dalam zonasi tempat tinggal yang sama, mereka tetap memiliki kamar terpisah. Setiap murid dalam mendapatkan tempat tinggal masing-masing yang cukup layak untuk ditinggali, bahkan untuk berkultivasi. Sama halnya dengan Han Juo, Li Yuan pun mulai bersiap untuk mengganti pakaiannya dengan seragam sekte Raja Wali Emas berwarna merah marun yang baru saja ia terima. Li Yuan menjadi bersemangat sambil memperdalam energi spiritual dalam pemanfaatan saat dalam pertarungan. Tidak lama kemudian Li Yuan dan para murid dalam lainnya tiba di aula pertemuan. Dalam kesempatan ini juga ia melihat teman-teman satu angkatannya termasuk Yu Mehi dan juga Ciu Wai. Meskipun keduanya adalah keturunan Raja Yu, mereka berdua seperti memiliki jarak namun tidak terlihat adanya permusuhan. Hai Li Yuan, kemarilah, ucap Yu Mehi saat pandangan Li Yuan sedang mengarah kepadanya. Menghadapi sikap ramah Yu Mehi, Li Yuan segera menghampirinya. Ia tidak menyadari jika banyak tatapan keirian tengah mengarah kepadanya. Meski demikian Li Yuan tidak menghiraukannya, Li Yuan memandang Yu Mehi bukan karena statusnya melainkan karena keramahannya. Bagaimana hari pertamamu di tempat ini? Tanya Yu Mehi sambil tersenyum. Menyenangkan sekali. Bahkan semalam aku tertidur pulas tanpa melakukan kultivasi, jawab Li Yuan sambil tersenyum canggung. Memang benar, semenjak ia bangkit semalam adalah kali pertamanya ia tidur dengan pulas seolah tanpa beban. Ia melupakan banyak hal, terutama kehidupan masa lalunya serta rasa rindunya terhadap orang-orang terdekatnya. Baguslah jika begitu, orang sepertimu tentu akan sangat mudah meningkatkan kultivasi di tempat seperti ini, ungkap Yu Mehi sambil tersenyum ceria. Semua memiliki peluang yang sama, apalagi kita belum tahu setelah hari ini bakat akan membawa kita kemana, ujar Li Yuan dengan santai. Setelah mendapat pemahaman tentang sekte Raja Wali Emas, Li Yuan menjadi sedikit heran, seharusnya dengan spesialisasi kekuatan yang diajarkan oleh masing-masing bukit tentunya bisa menjadikan sekte Raja Wali Emas menjadi sekte terdepan di dunia ini. Tapi pada kenyataannya sekte Raja Wali Emas justru tertinggal dengan sekte Pedang Biru, hal ini sedikit mengganggu pemikiran Li Yuan. Ya, kamu memang benar, bisa saja ini adalah tempat terakhir kita bertemu. Namun demikian aku ingin berteman dengan dirimu untuk selamanya, ungkap Yu Mehi tanpa ragu. Percayalah, kamu adalah sahabatku dan dua orang sahabat akan selalu ada di masa depan. Li Yuan tersenyum, lesung pipinya mengembang tanpa ia sadari. Melihat senyuman Li Yuan, jantung Yu Mehi berdetak kencang. Di kota Qianzi ia belum pernah melihat seorang pemuda yang begitu santainya berbicara dengannya. Meskipun ia adalah seorang putri, namun di mata Li Yuan ia tampak seperti gadis biasa. Yu Mehi jadi semakin penasaran dengan jati diri Li Yuan yang terkesan unik di matanya. Sangat jarang juga pemuda yang memiliki keahlian namun tetap rendah hati. Di tempat yang berbeda, para murid luar pun sedang berkumpul dan menerima pelajaran dari para tetua pembantu. Kualifikasi mereka belum cukup untuk menerima pengajaran dari tetua utama, jadi mereka harus bersaing satu sama lain untuk memasuki pelataran murid dalam guna mendapatkan pengajaran serta sumber daya yang lebih baik. Xiu Juan menjadi pusat perhatian, bukan karena bakatnya, melainkan sosoknya yang cantik telah menimbulkan gejolak sejak hari pertama kedatangan. Molen adalah salah satu murid senior yang tertarik dengan Xiu Juan. Dengan berbagai cara ia mulai mendekati Xiu Juan yang pernah menjadi tunangan Li Yuan. Perkenalkan, namaku adalah Molen, aku adalah murid senior di antara murid luar. Dengan mengenalku maka kujamin tidak akan ada yang berani mengganggu dirimu, ucap Molen memperkenalkan diri dan mencoba mencari perhatian. 1. Terima kasih senior, saya adalah Xiu Juan, jawab Xiu Juan dengan santai, namun dalam hatinya ia mulai menyusun rencana. Dalam penglihatannya, Molen memang terlihat kuat namun sepertinya ia memiliki otak yang dangkal sehingga akan mudah dimanfaatkan.
Xiu Juan tentu membutuhkan seseorang yang bisa dijadikan tameng untuk meningkatkan kultivasinya. Setelah ia ditolak oleh Li Yuan, dirinya sudah bertekad untuk melampaui Li Yuan dan akan membiarkan Li Yuan merangkak di bawah kakinya. Aku tidak akan mengecewakanmu, balas Molen dengan riang. Molen sangat gembira mendapati sikap ramah Xiu Juan. Ini berarti langkahnya untuk mendekati wanita cantik tersebut mulai mendapatkan titik terang. Selanjutnya ia percaya jika Xiu Juan akan menjadi wanitanya di masa yang akan datang. Mulanya Molen berpikiran jika dirinya akan sulit mendekati murid baru tersebut. Sebagai murid senior tentunya Molen memiliki beberapa trik, terutama kemampuan memanipulasi energi spiritual dalam mengendalikan kehendak orang lain. Namun dengan kemudahan seperti ini, Molen tidak perlu bersusah payah, ia hanya perlu menyenangkan Xiu Juan guna mewujudkan keinginannya menjadi pria pendampingnya. Kuharap kita bisa berhubungan baik dan bisa saling membantu, balas Xiu Juan seolah ia menaruh harapan besar kepada Molen. Ketertarikan Tetua Cibiun. Tentu saja, aku akan melindungi dan menjagamu mulai kini, ucap Molen dengan bangga. Kejadian ini tentu saja menjadi perhatian di aula pertemuan murid luar. Para murid yang mulanya menyukai Xiu Juan perlahan mundur saat Molen menyatakan dukungannya. Di sisi Xiu Juan ia sengaja memperlihatkan dominasinya, ia juga tidak mau diganggu oleh para pemuda yang tidak memiliki standar kualifikasi. Apalagi hanya sebagai murid luar, tentu keberadaan mereka hanyalah ngengat yang mengganggu di mata Xiu Juan. Dalam 1 tahun ia harus sudah bisa menerobos ke ranah pendekar kaisar agar bisa mengejar ketertinggalannya menuju pelataran murid dalam. Terima kasih senior, senang berkenalan dengan Anda, ucap Xiu Juan sambil tersenyum. Pada saat ini Li Yuan mulai serius mendengarkan materi yang disampaikan oleh Tetua Cibiun. Meskipun Li Yuan sudah memasuki ranah kultivasi pendekar tingkat kaisar tetapi dirinya masih minim pemahaman. Ia hanya mengandalkan ingatan tubuh lamanya, ia tidak mengalami secara langsung proses pengajaran di alam fana ini. Oleh karena itu dalam setiap kalimat yang disampaikan oleh Tetua Cibiun bisa dikatakan sebagai pencerahan bagi dirinya. Beberapa orang mencibir dengan sikap serius Li Yuan, walau bagaimanapun apa yang dikatakan oleh Tetua Cibiun masih belum mencapai esensi materi yang akan disampaikan hari ini. Meski sifatnya mengulang, namun pada setiap pertemuan tentunya akan ada penekanan untuk menambah pemahaman murid terhadap pengetahuannya. Pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Tetua Cibiun sebenarnya memang ditujukan kepada murid baru. Ia melanjutkan materi yang sebelumnya ia sampaikan pada acara penerimaan murid baru yang berlangsung kemarin. Di Sekte Raja Wali Emas kalian yang berada di murid dalam adalah pendekar kelas menengah, tingkat tenaga dalam kalian pada umumnya lebih dari 200 lingkaran dan mulai meningkatkan kemampuan intuisi kalian, ucap Penatua Cibiun dengan tenang. Sebagai sekte yang mengutamakan tenaga dalam, perhitungan lingkaran kekuatan tenaga dalam akan mudah dipantau oleh seorang tetua utama seperti Cibiun. Namun seperti di awal saat ia memperhatikan Li Yuan, ia juga menemukan jika tenaga dalam yang dimiliki oleh Li Yuan seperti tidak wajar. Dari luar ia seperti kultivator kaisar tingkat menengah, tetapi di dalam tubuhnya seperti ada kekuatan tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menimbulkan goncangan energi dahsyat. Oleh karena itu, perkembangan kalian akan terus dipantau dan akan mendapatkan pelatihan khusus di mana kalian seharusnya berkembang. Sekte tidak membatasi di mana kemampuan kalian akan menjadi lebih baik, untuk itu teruslah berkultivasi dengan sungguh-sungguh menggunakan metode yang bisa kalian temukan di perpustakaan sekte, ucap Penatua Cibiun sambil memandang ke arah Li Yuan. Mendapati dirinya sedang diperhatikan oleh tetua, Li Yuan tampak tenang. Sekilas mereka berdua adu pandang, tanpa disadari oleh murid-murid lainnya pemandangan sekitar seolah berhenti. Pada saat yang bersamaan meski hanya sepersekian detik, Tetua Cibiun menerapkan serangan jiwa untuk mengendalikan pemikiran Li Yuan. Namun dalam percobaannya Li Yuan tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini tentu membenarkan jika prediksi Tetua Cibiun tentang Li Yuan tidak keliru. Setenang apapun Li Yuan, dengan basis kultivasinya saat ini ia bukanlah lawan dari Tetua Utama Bukit Pertama. Untung saja kekuatan yang menerpa jiwanya hanya berlangsung sesaat, jika lebih lama lagi maka dirinya akan berontak dan melakukan perlawanan hidup dan mati di tempat ini. Pemuda yang sangat potensial, pantas saja beberapa orang lainnya menginginkan pemuda ini, gumam Tetua Cibiun dengan perasaan lega. Baru saja ia menguji kemampuan Li Yuan, berdasarkan tingkat kemampuannya seharusnya murid yang berada di ranah kaisar tingkat akhir pun akan jatuh pingsan saat bertatapan langsung dengan matanya. Namun pemuda tersebut masih tetap tenang dan bisa menyembunyikan keadaan ini dari murid lainnya, bukankah ini adalah jenius sejati yang selama ini dimimpikan oleh setiap sekte? Sepertinya aku harus membawa pemuda ini kepada Tetua Luo. Kehadiran pemuda ini diharapkan bisa menyembuhkan keterpurukannya, batin Tetua Cibiun dengan wajah berseri. Berbeda dengan Tetua Cibiun, Li Yuan justru mengutuk keras tindakan kurang ajar yang baru saja ia terima.
Meski Li Yuan tidak mengerti namun ia merasa tidak pernah menyinggung pihak lain saat ia memasuki Sekte Raja Wali Emas, sehingga ia merasa heran dengan serangan sepihak dari tetua utama tersebut. Li Yuan kembali pada kesadarannya, di dalam tubuhnya kekuatan internal terus berpendar dan mengumpulkan energi batin dan bersiap jika ada serangan susulan. Tatapan Li Yuan yang semula serius dalam mengikuti pembelajaran kini mulai berkembang menjadi kehati-hatian. Selanjutnya sesi tanya-jawab mulai dibuka, pada setiap akhir materi tetua Cibiun selalu memberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut. Hal ini biasanya sangat berguna bagi murid senior yang sebelumnya sudah pernah mengikuti pelajaran yang sama. Jadi pada kesempatan kali ini mereka akan menanyakan kendala yang dihadapi yang telah menimbulkan kemacetan dalam pemahaman mereka. Beberapa orang bertanya, tetua Cibiun menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Bagi beberapa orang murid baru mereka tampak terdiam karena belum mempraktekkan teori yang baru saja mereka terima, apalagi sebagian besar dari mereka juga belum berkunjung ke perpustakaan sekte guna mengambil beberapa petunjuk. Di sisi Li Yuan ia semakin tercerahkan, rentetan peristiwa di dalam memorinya kini semakin tersambung dengan penyampaian tetua Cibiun yang mudah dimengerti. Sepertinya orang tua itu memiliki sisi yang baik juga, gumam Li Yuan sambil menggigit bibir bawahnya. Ia tidak mengira jika pertemuan kali ini akan membawa banyak manfaat bagi dirinya, beberapa hal justru berguna bagi peningkatan kekuatannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu ia juga tidak sabar untuk mendapatkan beberapa petunjuk lain serta sumber daya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Tidak lama kemudian kegiatan pembelajaran hari ini selesai, hampir setengah hari saat senja mulai mengorek cahaya mentari di ufuk barat. Para murid hampir mengucapkan kata terima kasih sebelum berpisah, namun suara tetua Cibiun terdengar dengan cukup berwibawa. Kamu tetap tinggal di sini, suara tetua Cibiun ternyata tertuju kepada Li Yuan, menandakan jika dirinya tertarik kepada murid yang baru saja bergabung. Li Yuan mengangguk pelan tanpa menjawab ucapan tetua tersebut, meski ia menduga hal ini berkaitan dengan kejadian beberapa saat lalu namun dirinya menjadi lebih waspada pada saat ini. Li Yuan tidak mengenal tetua Cibiun dengan baik, latar belakang keduanya pun tidak memiliki persinggungan, jadi kenapa Li Yuan harus bertahan? Tidak lama kemudian pertemuan pun berakhir, para murid berjalan kembali menuju tempat tinggalnya masing-masing. Hanya Li Yuan seorang yang bertahan di aula tersebut, di depannya juga masih ada tetua Cibiun yang memandangnya dengan sedikit ramah. Kejutan Lin bersaudara. Jika tidak keliru maka namamu adalah Li Yuan, ucap tetua Cibiun menyapa Li Yuan. Saya tetua, jawab Li Yuan dengan sopan. Hahaha. Aku tidak menyangka jika Sekte Raja Wali Emas akan kedatangan murid seperti dirimu. Mari ikuti diriku, ajak tetua Cibiun sambil berlalu. Secara sederhana pemikiran Li Yuan saat ini sedikit takut dengan sikap tetua Cibiun, tetapi ia tidak memiliki pilihan untuk menolak dan pada akhirnya Li Yuan pun mengikuti tetua Cibiun dengan patuh. Sementara itu di dalam hati tetua Cibiun sangat senang, ia akan membawa Li Yuan menuju Bukit Ketujuh untuk mendapatkan perawatan dari tetua Luo yang legendaris. Dengan melakukan hal ini, sebenarnya tetua Cibiun juga mengabaikan permintaan tetua utama lainnya yang sudah menargetkan Li Yuan untuk menjadi murid langsung mereka. Jika Li Yuan berada di bawah asuhan tetua Luo maka siapapun takkan bisa merebutnya, bahkan bisa dikatakan jika Li Yuan beruntung maka ia bisa mewarisi Sekte Raja Wali Emas di masa mendatang. Secara pribadi, tetua Cibiun telah bertaruh sekaligus berinvestasi untuk masa depan. Keberhasilan Li Yuan di masa mendatang akan membuat namanya selalu diingat oleh Li Yuan. Meski tetua Cibiun bukanlah orang yang ambisius, setidaknya ia berusaha mencari pijakan yang lebih keras di masa mendatang. Di antara murid dalam kini terjadi isu liar yang tidak terkontrol, semua ini tentu saja berkaitan dengan Li Yuan yang baru saja mendapat perhatian khusus tetua Cibiun. Apakah menurutmu murid baru tersebut telah menyinggung tetua Cibiun? Tanya salah seorang murid senior kepada rekannya. Kurasa demikian. Aku sempat memperhatikan jika dalam suatu kesempatan sebelumnya tetua Cibiun memandang murid tersebut dengan tajam, jawab seorang lainnya. Sungguh malang anak itu, baru saja ia bergabung dengan murid dalam namun sudah menyinggung perasaan tetua Cibiun. Kedepannya ia akan sulit bertahan di Sekte Raja Wali Emas, ujar yang lainnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu Yu Mei berinisiatif bertanya kepada Ciu Wei, ia merasa jika Ciu Wei memiliki pandangan yang berbeda atas situasi yang dihadapi oleh Li Yuan. Kak, menurut bagaimana dengan nasib Li Yuan? Perlukah aku mencari tahu lebih lanjut? Tanya Yu Mei dengan nada khawatir. Hai. Sejak kapan Tuan Putri yang dingin ini mengkhawatirkan seseorang? Goda Ciu Wei sambil terkekeh. Apakah kakak tidak melihat jika pemuda tersebut adalah orang yang baik, selain itu ia juga memiliki potensi yang tidak biasa? Bisa dikatakan jika kita bisa mengajaknya bergabung ke kerajaan, ayah pasti akan senang, ucap Yu Mei mencari alasan.
Apa yang dikatakan oleh Yu Mei memang tidak salah, hal ini juga memang sudah direncanakan oleh Chiu Wei untuk merekrut Li Yuan sebagai pilar kerajaan Yu. Dengan potensi yang dimiliki oleh Li Yuan maka bisa dipastikan kerajaan Yu bisa menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di benua biru. Kamu tidak perlu khawatir, berdasarkan informasi yang aku terima sebelumnya maka besar kemungkinan jika tetua Cibiun juga tertarik kepada Li Yuan. Dalam hal ini kurasa tetua Cibiun tidak mau tertinggal langkahnya dengan para tetua lainnya, bahkan tetua bukit ketiga tetua Mingkem sudah menyatakan secara terbuka keinginan untuk merekrut Li Yuan sebagai muridnya langsung, ungkap Chiu Wei dengan santai. Setelah mendengar analisa dari kakaknya membuat Yu Mei tenang, ia tidak salah dalam menyukai seseorang jika sejak awal saja kehadiran Li Yuan sudah seperti madu yang dicari oleh banyak orang. Saat senja telah berlalu, matahari pun terbenam seutuhnya menghadap ke arah bukit ketujuh. Li Yuan yang sebelumnya berjalan mengikuti tetua Cibiun tanpa bertanya, kini ia tercengang saat melihat sebuah prasasti batu yang bertuliskan bukit ketujuh. Ini, bukankah ini terlalu cepat? Ucap Li Yuan dengan suara yang tertekan. Salam tetua bukit pertama, ucap dua orang murid senior, mereka adalah diaken penjaga bukit ketujuh. Aku membawa seseorang, kuharap tetua Luo akan tertarik, ucap tetua Cibiun dengan senyum cerah. Namun tidak dengan Li Yuan, ia yang awalnya penasaran dengan bukit ketujuh kini benar-benar tercengang. Hawa dingin serta energi Qi yang beberapa kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bukit pertama membuat Li Yuan terkaget-kaget. Dalam benaknya kini bertambah satu hal lagi tentang rahasia bukit ketujuh yang memang wajar jika dikatakan tempat terlarang di Sekte Raja Wali Emas. Jika bukan karena dibawa oleh tetua bukit pertama, mustahil bagi Li Yuan untuk mencapai tempat ini dengan mudah. Apalagi ia juga melihat dua orang diaken kembar yang memiliki kekuatan hampir mendekati seorang tetua utama. Memikirkan hal ini, Li Yuan merasa ia terintimidasi, legenda alam langit pun harus merasakan tertindas pada situasi seperti ini. Apakah anak ini yang kamu bawa? Kurasa ini akan percuma, tetua Luo tidak akan tertarik dengan anak lemah seperti ini, ucap Lin Bao, salah satu diaken penjaga. Betul kata kakakku, sepertinya tetua Qi terlalu melebih-lebihkan anak ini, ujar Lin dan mengamini ucapan kakaknya. Lin bersaudara jelas melihat basis kultivasi Li Yuan hanya berada di ranah pendekar kaisar tingkat menengah, ambang batas minimal seseorang memasuki bukit ketujuh adalah pendekar bumi tahap awal, jika tidak maka sama saja akan bunuh diri. Ini juga satu-satunya calon murid yang diajukan oleh salah seorang tetua utama seperti Cibiun, membuat Lin bersaudara mencibir kedatangan Li Yuan. Setelah kepergian murung tidak ada lagi yang berani memasuki bukit ketujuh, bahkan sebelum memasukinya mereka sudah kewalahan menghadapi ujian dari Lin bersaudara. Selain itu, apakah tetua Qi menganggap bukit ketujuh mengalami kemunduran? Meski tetua Luo sejak lama tidak mengangkat murid, kurasa tempat ini juga bukan pemakaman umum yang bisa didatangi dengan mudah, ucap Lin Bao menambahkan. Setelah terpana dalam keterkejutannya kini Li Yuan tersadarkan kembali, ucapan kedua diaken membuatnya tidak senang hati. Ia tidak mau direndahkan begitu saja, apalagi pihak lain belum mencoba kemampuan Li Yuan yang sesungguhnya. Kurasa kalian terlalu meremehkan, cobalah beberapa keahlian murid yang kubawa. Setelah barulah kalian boleh menyatakan puas atau tidak puasnya, ucap tetua Cibiun dengan santai. Sebagai seorang tetua ia tidak mudah terpancing dengan pembawaan diaken tersebut, dua orang diaken ini juga tidak bisa disentuh dengan mudah oleh tetua Cibiun. Oleh karenanya, ia juga tetap berlaku sopan untuk mencegah pihak di belakangnya tersinggung. Untuk memuaskan dahaga penasaran tetua, kami akan memberikan satu kesempatan. Jika berhasil melewati ujian yang kami berikan ia boleh melanjutkan langkahnya menuju paviliun tetua Luo, ucap Lin Bao sambil memandang ke arah Li Yuan. Mencoba kemampuan. Majulah dan buktikan kualitasmu, ucap tetua Cibiun kepada Li Yuan. Baik tetua, jawab Li Yuan dengan tenang. Selanjutnya Lin dan berdiri berhadapan dengan Li Yuan. Dengan tatapan tajamnya ia memandang Li Yuan dan bersiap melakukan serangan tunggal untuk menguji kemampuan tenaga dalam Li Yuan. Bersiaplah untuk menerima satu seranganku, gunakan kemampuan terbaikmu untuk bertahan, seru Lin dan sambil bergegas mengeluarkan tinjuan mematikan. Li Yuan melihat pihak lain untuk datang mengujinya, tanpa membuang waktu ia pun memanfaatkan kesempatan yang datang tidak terduga ini. Dengan bekal yang ia dapatkan dari berkah giok naga, ia menggunakan jurus terkuatnya. Pukulan pembelah gunung, pekik Lin Dan dengan aura penuh penekanan. Tepat saat Lin Dan mengira Li Yuan hendak menerima nasib buruknya, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah cahaya keemasan menyala dengan terang meninggalkan kesan kuat dan menakutkan. Pukulan badai kematian, ucap Li Yuan dengan penuh tekad. Boom. Dua kekuatan berbenturan dalam satu pertukaran pergerakan, Lin Dan yang berada di ranah pendekar langit berdiri tegak tak tergoyahkan. 1.
Sementara tubuh Li Yuan terpental beberapa meter ke belakang, hingga sebuah batu besar hancur setelah menjadi bantalan tubuhnya. Setelah dua pukulan beradu, energi ki di dalam meridian Li Yuan terasa kacau. Fluktuasinya begitu terasa seperti racun mematikan yang terbawa ke dalam aliran darah, seperti itu pula perasaan kekacauan yang kini mendera tubuh Li Yuan. "Oh, kamu cukup tangguh," ucap Lin Dan dengan ekspresi terkejut. Ada dua ranah yang menghalangi kekuatan mereka, bahkan jika itu seorang pendekar ranah bumi tidak akan sanggup bertahan dan akan mengalami cedera serius. Namun melihat Li Yuan yang hanya terhempas beberapa meter ke belakang sudah cukup bagi Lin Dan untuk menaruh kekaguman. Walau bagaimanapun ini hanyalah ujian kekuatan tenaga dalam, bukan pertandingan hidup dan mati. Lin Bao dan Penatua Cibiun juga tidak kalah terkejutnya, seorang murid junior mampu bertahan dari serangan Diaken senior bukanlah pemandangan yang dapat ditemukan dengan mudah. Sudah menjadi rahasia umum jika dua Diaken kembar penjaga Bukit Ketujuh adalah Diaken terkuat di Sekte Raja Wali Emas. Menghiraukan keterkejutan orang-orang, Li Yuan bangkit setelah beberapa saat pandangannya terlihat berbayang. Dalam hatinya ia bergumam wajar saja jika Bukit Ketujuh adalah tempat terlarang, bahkan Li Yuan yang sudah memiliki pengalaman hidup sebagai penguasa alam langit pun merasa kewalahan. Li Yuan berjalan maju menghampiri Lin Dan, tatapannya penuh kekaguman meski ia baru saja terhempas dan mendapatkan beberapa persendian tulangnya tidak nyaman. "Terima kasih senior atas kemurahan hatinya," ucap Li Yuan dengan tatapan yang dalam. "Kuakui kekuatanmu tidak memalukan tetua Cibiun," ucap Lin Dan tanpa basa-basi. Sementara itu Lin Bao segera maju, kini gilirannya yang akan menguji kekuatan jiwa Li Yuan. Tanpa peringatan terlebih dahulu ia menatap ke arah Li Yuan dengan tajam, energi batin yang mengalir melalui mata dan pikirannya membuat serangan tak kasat mata. Menyadari jika pihak lain tengah mengarahkan serangan mental kepada dirinya, Li Yuan segera membangkitkan kekuatan internalnya. Lautan kesadarannya bereaksi dengan cepat dalam merespon serangan jiwa dari Lin Bao. Aura penuh penekanan menghampiri Li Yuan dengan berat, meski tidak sekuat percobaan dari Penatua Cibiun namun kekuatan pendekar tingkat langit bukanlah hal yang bisa dihadapi dengan mudah. Li Yuan merasakan serangan energi batin Lin Bao tidak main-main, semakin lama durasi waktunya semakin berat bagi Li Yuan untuk bertahan. Mengikuti hal itu, teknik aura naga yang dimiliki oleh Li Yuan pun bekerja dengan otomatis. Sambil terus membuat pertahanan kesadaran, Li Yuan menyerap esensi ki yang terdapat di sekitarnya untuk menjadikannya energi murni. Tanpa orang lain ketahui, saat ini Li Yuan melakukan dua hal sekaligus. Selain ia memblokir serangan energi batin dari Lin Bao, Li Yuan juga berusaha memulihkan dirinya setelah kehilangan energi besar dari pertukaran pukulan sebelumnya. Kuat sekali. Lin Bao kaget, baru ia menyadari jika pemuda yang direkomendasikan oleh tetua Cibiun adalah monster yang mengerikan. Umumnya seseorang memiliki satu kemampuan khusus, namun Lin Bao dapat melihat jika Li Yuan tidak hanya memiliki pertahanan tubuh yang kuat tetapi juga kekuatan batin yang lebih mengerikan. Pada saat ini, keringat di dahi Lin Bao sudah mengalir deras. Ini menandakan jika Lin Bao sudah banyak mengeluarkan kekuatan internalnya dalam upaya menjatuhkan Li Yuan. "Cukup," ucap Lin Bao setelah beberapa saat berlalu. Li Yuan pun menghela napas pendek, pergolakan energi batin benar-benar sangat melelahkan baginya. "Hahaha. Sepertinya Bukit Ketujuh kalian akan mendapatkan kejutan," ucap tetua Cibiun dengan puas. Lin Bao dan Lin Dan saling tatap, mereka jelas merasakan jika kekuatan Li Yuan memang berbeda dari murid junior lainnya. Kekuatan pertahanan tubuh serta energi bawaannya yang tidak bisa ditebak membuat kedua Diaken tersebut tercengang. Walau bagaimanapun juga Li Yuan masih muda, tingkat kultivasinya juga cukup tinggi untuk pemuda seumurannya. "Baiklah tetua, sesuai ketentuan Bukit Ketujuh maka pemuda ini bisa bergabung di tempat ini." Namun keputusan akhir tetap berada di tangan tetua Luo, apakah ia benar-benar layak untuk bertahan atau menjadi pecundang akan ditentukan dalam beberapa waktu ke depan, ucap Lin Bao dengan serius. "Baiklah jika begitu, tugasku cukup sampai di sini," ucap tetua Cibiun dengan bahagia. Li Yuan yang baru saja menstabilkan kekuatannya, mendengarkan percakapan tetua serta Diaken senior dengan teliti. Dalam hatinya ia tidak mengira jika ujian yang diterimanya barusan hanyalah sekedar ucapan selamat datang. "Terima kasih tetua, kelak aku tidak akan mengecewakanmu," ucap Li Yuan dengan hormat. "Berjuanglah sungguh-sungguh, untuk sementara aku akan merahasiakan keberadaanmu di tempat ini hingga kau benar-benar diterima oleh orang tua itu," balas tetua Cibiun, sementara tangannya mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. "Terimalah beberapa kitab ini, semoga bermanfaat bagimu," ucap Penatua Cibiun sebelum pergi meninggalkan gerbang Bukit Ketujuh. "Terima kasih tetua," ucap Li Yuan dengan tulus. Setelah tetua Cibiun pergi,
Li Yuan segera mendapatkan beberapa petunjuk dari Lin Bao dan Lin Dan. Semoga kamu beruntung, Tetua Luo tidaklah sesederhana seperti yang kau pikirkan. Bahkan kami saja masih belum menarik perhatian Tetua Luo, ujar Lin Bao dengan serius. Li Yuan cukup terkejut, mulanya ia berpikir jika kedua diaken ini adalah bagian terdekat dari Tetua Luo. Namun setelah mendengar penjelasannya, Li Yuan semakin bingung dengan pemikiran aneh dari Tetua Luo. Selanjutnya Li Yuan mendapatkan pencerahan terkait tetua yang bergelar racun iblis tersebut. Li Yuan juga mendapatkan pencerahan tentang nama murid yang sebelumnya pernah mengisi daftar murid Tetua Luo. Murid satu-satunya yang hingga kini telah membawa catatan sejarah kelam Sekte Raja Wali Emas. Keanehan tubuh Li Yuan. Aku berharap kau bisa bertahan dan memberikan muka kepada tetua bukit pertama, ucap Lin Dan sambil tersenyum ringan. Terima kasih senior, ucap Li Yuan dengan tenang. Li Yuan kemudian memasuki bukit ketujuh. Setelah melewati bangunan sederhana yang ditempati oleh Lin bersaudara, ia menuju ke sebuah arah yang telah ditunjukkan oleh diaken senior tersebut. Untuk menuju kediaman Tetua Luo, Li Yuan harus mengandalkan peruntungannya sendiri tanpa bantuan lebih lanjut dari siapapun. Hari sudah mulai gelap, berjalan di antara kegelapan membuat Li Yuan tidak terlalu terburu-buru. Berada di bukit ketujuh memang adalah tujuannya saat bergabung di Sekte Raja Wali Emas, namun mendengar karakter Tetua Luo membuat Li Yuan sedikit lebih hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menentukan langkah. Mendapati udara di sekitar penuh dengan hawa murni dan mengandung esensi Qi yang pekat, Li Yuan memilih untuk menghentikan langkah dan memutuskan untuk menstabilkan energinya setelah mendapati beberapa kali percobaan di hari ini. Dengan basis kultivasinya yang masih tergolong lemah, Li Yuan hari ini sudah mendapat tekanan dari dua orang diaken senior. Sebelumnya malah tetua bukit pertama juga sempat menguji kemampuan karakteristik jiwanya dan cukup menguras energi internalnya. Sebaiknya aku beristirahat dulu di tempat ini. Aku tidak tahu apa dan bagaimana Tetua Luo memperlakukanku nanti, gumam Li Yuan sambil duduk di atas sebuah batu besar. Tanpa ragu Li Yuan kemudian duduk sila dan memejamkan matanya. Selanjutnya ia mengerahkan kultivasi aura naga untuk memanfaatkan energi alam yang begitu murni di tempat ini. Secara perlahan aliran udara yang murni berubah menjadi energi Qi yang berkumpul di dalam lautan dantiannya. 1. Dalam detik berikutnya energi yang ganas mulai menyebar ke dalam seluruh tubuh Li Yuan menggantikan energi yang sebelumnya terbuang dengan berkali-kali lipat. Benar-benar suatu keberuntungan besar, ucap Li Yuan pelan. Memanfaatkan keadaan yang sangat baik ini, Li Yuan kemudian melanjutkan kultivasinya dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Perlahan tapi pasti gumpalan energi yang terkumpul di dalam tubuhnya semakin kuat mendobrak batasan di dalam dirinya. Pada jarak tertentu, seorang lelaki tua memperhatikan keberadaan Li Yuan sambil menyipitkan mata. Ia melihat ketenangan pemuda dan mengabaikan keinginan untuk segera menemuinya. Anak yang langka, ucap lelaki tua tersebut pelan. Semakin ia memperhatikan Li Yuan semakin tertarik dirinya kepada Li Yuan. Pada saat ini lelaki tua tersebut dapat merasakan fluktuasi energi yang besar di dalam dirinya untuk segera menerobos. Ternyata anak itu juga memiliki tubuh Kaisar Langit, gumam lelaki tua tersebut penuh keterkejutan. Menurut pemahamannya, tubuh Kaisar Langit adalah tubuh yang sangat kuat, meski tidak sekuat tubuh surgawi namun keberadaan tubuh Kaisar Langit di alam kehidupan ini adalah suatu hal yang menyimpang dari hukum alam. Lelaki tua itu tidak habis pikir, segala keterkejutannya tentang dunia kultivasi sudah berada di luar ekspektasinya. Sementara itu di sisi lain Li Yuan merasakan meridiannya seperti mendidih. Gumpalan energi yang padat seperti lahar panas mulai menyebar dan memborbardir tubuhnya dengan ganas. Keadaan luar biasa ini membuat Li Yuan bertekad untuk menyelesaikannya dengan penerobosan. Ia juga tidak menyangka jika saat ini akan mampu menerobos dengan cepat. Setelah hampir 1 jam berkecamuk dalam keganasan energinya sendiri akhirnya ia melampaui batasannya. Boom! Sensasi terbakar dan rasa sakit berubah menjadi hawa yang hangat dan perasaan lega. Sesaat kemudian energi yang besar tersebut menyatu ke dalam inti energi dan membentuk lingkaran tenaga dalam yang baru. Sungguh tidak kusangka bisa merasakan hal yang sangat luar biasa, gumam Li Yuan dengan perasaan senang. Li Yuan kini berada di ranah pendekar kaisar tingkat akhir. Jika murid dalam lainnya tahu tentang kemajuan yang dialami oleh Li Yuan maka mereka akan sangat terkejut. Di usianya kini seharusnya Li Yuan hanya berada di ranah kaisar tingkat awal, itu saja sudah bisa disejajarkan murid berbakat dengan kategori jenius. Malam yang tenang berlalu begitu saja dan membawa ketenangan bagi Li Yuan untuk melanjutkan kultivasinya sepanjang malam. Di antara gelapnya malam, sepasang mata tua juga sesekali memperhatikan kegiatan Li Yuan tanpa bisa disadari kehadirannya. Saat mentari pagi bukit ketujuh sudah menampakkan dirinya, menandakan hari sudah berganti. Li Yuan bangkit dari kultivasinya dengan tatapan gembira, di depannya terbentang jalan yang mengarah ke kediaman Tetua Luo.
ia bisa merasakan pandangannya menjadi lebih cerah dan energi internalnya sudah sepenuhnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Li Yuan kemudian melanjutkan langkahnya mengikuti jalan setapak menuju sebuah bangunan untuk bertemu dengan Tetua Luo. Berjalan sekitar 1 jam, tujuannya sudah berada di depan mata. Ia juga sudah diperhatikan oleh seorang lelaki tua yang terlihat gagah dengan jubah hitamnya. Li Yuan memperhatikan seorang lelaki yang hampir sepuh, tetapi sangat jelas jika lelaki itu memiliki struktur badan yang tegak dan memiliki otot-otot yang masih kuat. Meski Li Yuan tidak dapat mengukur kekuatan lelaki tersebut, namun dari auranya yang tenang membuat Li Yuan memiliki keyakinan yang tinggi terhadap lelaki tersebut. Pada saat itu juga, catatan tentang Sekte Raja Wali Emas membanjiri ingatannya. Tetua Luo yang legendaris yang dikabarkan sangat sulit dijumpai kini tengah berada di hadapannya. Dari sudut yang berlawanan wajah Tetua Luo dipenuhi oleh tatapan keterkejutan. Rasa kagum di dalam hatinya terlukiskan pada bola matanya yang membulat. Sungguh tidak disangka, gumamnya pelan. Luo Kang tidak menyangka jika pemuda yang berada di depannya memiliki rahasia yang terlalu dalam. Selain tubuh kaisarnya, ia juga seperti memiliki hal lain yang tidak dapat ia ketahui di dalam alam pikirannya. Bahkan dengan kekuatan yang sangat kuat, Tetua Luo masih kesulitan menguak rahasia terdalamnya. Aku adalah si iblis racun, Luo Kang. Mulai sekarang kau akan menjadi muridku, di masa depan kuharap kau tidak mengecewakanku. Kau bisa merubah hidupmu semaumu, namun hal itu bergantung pada pencapaianmu dalam berkultivasi di masa depan, ucap Tetua Luo tanpa ragu. Sejak semalam ia sudah memperhatikan Li Yuan, seorang murid yang bisa melewati gerbang bukit ketujuh pastinya sudah diverifikasi oleh pihak lain. Terima kasih guru, jawab Li Yuan dengan singkat. Namun di tengah kegembiraan serta keterkejutannya, Li Yuan segera menjatuhkan lututnya ke tanah, berlutut dengan penuh penghormatan dan menjadikan Tetua Luo sebagai gurunya mulai sekarang. Bangunlah. Perintah Tetua Luo dengan penuh semangat, di dalam pandangannya ia meyakini jika pemuda yang baru saja menjadi muridnya adalah harta karun terbaik di dunia kultivator. Di kehidupan ini, Li Yuan menyadari jika dirinya harus memulai segalanya dari awal kembali sebagai penguasa alam langit di kehidupan sebelumnya. Ia sama sekali tidak pongah terhadap pencapaian yang kini sudah menjadi kenangan yang tidak pernah ia bisa mengerti. Menjalani pelatihan hidup dan mati. Lihatlah puncak bukit itu, ucap Tetua Luo sambil menunjuk ke arah bukit terjal. Sepertinya tempat itu cocok untuk melatihmu, terang Tetua Luo kemudian. Li Yuan mendongakkan kepalanya, pandangannya lurus menatap ke arah yang dimaksud oleh gurunya tersebut. Sebagai murid baru, tentunya ia tidak mengetahui wilayah bukit ketujuh yang menjadi tempat keberadaan Tetua Luo. Aku rasa sekte ini memang memiliki rahasia yang sangat dalam, batin Li Yuan. Setelah melihat gurunya ia merasa ada bayangan kengerian yang sulit ia ungkapkan. Tidak lama kemudian Tetua Luo dan Li Yuan tiba di puncak bukit yang dimaksud. Hembusan angin yang bertiup cukup kencang membuat Li Yuan merasa was-was. Dengan tingkat kultivasinya yang berada di ranah kaisar tingkat akhir saja ia masih merasakan adanya tekanan gravitasi yang cukup mengganggu keseimbangannya. Hal tersebut ia rasakan karena berada di dekat gurunya yang tidak dapat ia rasakan tingkat kekuatannya. Dengan aura yang tidak bersahabat membuat Li Yuan selalu dihimpit oleh rasa kekhawatiran. Seharusnya sebagai seorang murid langsungnya ia merasa nyaman saat berada di dekat gurunya tersebut, namun entah mengapa Li Yuan merasakan kecemasan. Mulai hari ini aku akan melatihmu untuk menerima dan merasakan energi langit dan bumi, terang Tetua Luo dengan serius. Aku tidak tertarik dengan bakat jenius, tetapi lebih dari itu. Di kehidupan nyata kamu akan menghadapi pertempuran hidup dan mati, oleh karena itu aku akan memberikan pelatihan untuk bertahan hidup, lanjut Tetua Luo sambil memandang Li Yuan sambil tersenyum. Baik guru, jawab Li Yuan dengan hormat. Pada saat ini Li Yuan sedikit bingung dengan pernyataan gurunya tentang bertahan hidup. Dalam pikirannya ia mengira jika di sekte ia akan mendapatkan tempat tinggal serta waktu pelatihan tertentu untuk mengembangkan kemampuannya. Lompatlah. Pergunakan energi Ki untuk melindungimu serta manfaatkan persepsi spiritualmu untuk menentukan arah. Kata kuncinya adalah kau harus tenang dan dapat menguasai dirimu sendiri, ucap Tetua Luo sambil menunjuk ke arah jurang yang tak berujung. Hah. Li Yuan diam terpaku mendengar perkataan dari gurunya tersebut. Ia juga dengan jelas dapat melihat jurang yang memiliki kedalaman ratusan meter tersebut. Apa yang dimaksud dengan metode bertahan hidup tidak lebih seperti upaya bunuh diri, pikir Li Yuan seolah tidak percaya. Meskipun Li Yuan merasakan ketakutan, tetapi ia bukanlah pengecut dan memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap gurunya. Inilah mental yang ditanamkan oleh tetua yang dijuluki racun iblis tersebut. Li Yuan harus memiliki keberanian bahkan jika ia harus mati maka ia harus pergi tanpa keraguan. Buff.
Baru saja Li Yuan menelaah perkataan gurunya, sebuah tendangan mendarat di pinggangnya dan mendorong Li Yuan jatuh ke jurang tanpa persiapan. Sial, umpat Li Yuan atas tindakan kejam gurunya tersebut. Pada saat ini Li Yuan benar-benar merasakan seperti menari di atas neraka. Dorongan yang tiba-tiba ini membuatnya merasakan kematian yang kedua kalinya. Di dalam hatinya, ia mengumpat gurunya dengan berbagai umpatan. Namun di tengah kondisi seperti ini, ia terus berusaha menenangkan diri untuk melawan ketakutan serta kekuatan yang menariknya jatuh. Perasaan nyeri serta tekanan angin yang kencang membuat jantung Li Yuan seperti bergeser ke tenggorokan. Sebagai manusia yang baru saja pulih dengan jalan kultivasinya, ia juga tetap merasakan kengerian. Untungnya saja bukit ini memiliki ketinggian ratusan meter, sehingga Li Yuan memiliki kesempatan untuk pulih dari kengerian dan dapat menenangkan diri. 1. Li Yuan pernah merasakan kematian sekali, oleh karena itu jiwanya sedikit lebih tenang di bawah tekanan yang luar biasa ini. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Li Yuan benar-benar seperti merasakan hidup dan mati. Sambil memejamkan mata, ia terus mengedarkan energi ki-nya dan juga persepsi spiritualnya secara bersamaan untuk mengatasi rasa takut akan kematian dan juga menciptakan ketenangan diri. Lewat penguasaan persepsi spiritualnya ia juga mulai memposisikan kakinya dengan baik sebagai tumpuan. Jika tidak bisa mengontrol dirinya maka ia akan jatuh secara tertelungkup dan menyebabkan dirinya mati dengan sia-sia. Meski dengan mengorbankan kakinya, Li Yuan akhirnya berhasil mendarat di atas tanah dan kerikil di dasar jurang. Bam, terdengar ledakan ringan saat Li Yuan mendarat. RGGH. Aku masih hidup, ucap Li Yuan sesaat setelah kakinya melakukan kontak dengan tanah. Secara perlahan ia juga memeriksa kondisi tubuhnya, namun cedera di kakinya cukup parah demi menyelamatkan nyawanya barusan. Namun hal yang tidak diketahui oleh Li Yuan adalah jika gurunya sudah berada di bawah bukit terjal dengan kecepatan yang sangat cepat. Gurunya jelas memastikan situasi agar Li Yuan tidak tewas dalam pelatihan gilanya tersebut. Bagus. Kau tidak mengecewakanku, Tetua Luo segera bersuara, mengejutkan Li Yuan yang menatapnya dengan ekspresi rumit. Seperti sebelumnya yang aku katakan, kau harus tenang menghadapi peristiwa besar. Dengan bersikap tenang, kau akan mampu membalikkan keadaan dari situasi kematian menjadi peluang hidup, ucap Tetua Luo dengan santai. Li Yuan meski ia berhasil selamat, namun di dalam hatinya ia masih mengumpat kesal terhadap metode yang diterapkan oleh gurunya tersebut. Pada saat ini, barulah ia menyadari jika rumor tentang Bukit Ketujuh bukanlah isapan jempol. Pantas saja tidak ada murid yang mau bergabung sebagai murid Tetua Luo. Li Yuan juga bisa berpikir wajar saja jika murid yang sempat menjalani pelatihan bersama Tetua Luo akan menjadi gila, atau berakhir pada kematian. Apalagi ini adalah latihan pertama Li Yuan bersama Tetua Luo yang kini menjadi gurunya. Kemarilah. Mulai saat ini tempat ini akan menjadi tempat tinggalmu, ucap Tetua Luo sambil menunjuk ke mulut gua yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan kaki terlatih, Li Yuan melangkah. Tulang kakinya yang patah terasa sangat nyeri saat bergesekan dengan daging. Namun menyaksikan pemandangan tersebut Tetua Luo hanya tersenyum ringan seolah mencibir kemampuan Li Yuan. Istirahatlah dan oleskan salep ini ke bagian yang sakit, ucap Tetua Luo sambil menyerahkan salep dalam botol giok. Terima kasih guru, ucap Li Yuan dengan tulus. Di tempat ini kamu jangan lengah, ingatlah apa yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak sekedar melatihmu, tetapi membuatmu mampu bertahan hidup. Sedikit saja kau lengah maka nyawamu yang akan menjadi taruhan, dan aku yakin kau sudah pernah mendengar orang-orang yang tidak kembali dari tempatku, ucap Tetua Luo penuh penekanan. Baik guru, jawab Li Yuan dengan mantap. Sejak awal Li Yuan sudah memantapkan dirinya untuk menjadi murid Tetua Racun Iblis, tidak ada hal lain yang ia pedulikan selain berlatih dengan giat agar bisa membahagiakan ayahnya dan juga menumpas kelompok 7 hantu. Kemampuan bertahan hidup. Selain mendapatkan pelatihan ekstrim, Li Yuan juga mendapatkan perawatan istimewa selama menjadi murid Tetua Luo. Ini adalah hari ketujuh ia berada di Bukit Ketujuh, beberapa perubahan di tubuhnya mulai ia rasakan semenjak beberapa hari terakhir. Pada hari ini Li Yuan berendam di dalam air panas yang mengandung ramuan khusus pada sebuah tong yang terbuat dari kayu. Selama proses itu Li Yuan sambil berkultivasi menerapkan teknik aura naga. Proses itu pula yang menyebabkan energi internal Li Yuan melesat dengan cepat, pembentukan tubuh dan tulang terus ditempa hingga kuat dan kebal dari berbagai jenis racun serta senjata tajam. Dalam seketika energi spiritual yang tak kasat mata mengelilingi tubuh Li Yuan, melancarkan aliran darah serta memperkuat pembuluh darahnya yang bersinergi dengan penguatan otot-otot di tubuhnya. Ah! Panas sekali, gumam Li Yuan saat pertama kali merasakan suhu air bertambah panas seiring berjalannya waktu.
Tubuh Li Yuan berubah menjadi kebiruan dan menjadi hangat, mengeluarkan uap panas seperti ketel. "Bertahanlah, kamu harus kuat menjalani prosesnya atau semuanya akan percuma," teriak Tetua Luo saat melihat ekspresi wajah muridnya. Tetua Luo tentu saja ingin melihat kekuatan tubuh Kaisar Langit secara langsung. Ia menyadari potensi yang terdapat di dalam tubuh muridnya perlu digali lebih dalam dan dibangkitkan ke titik yang maksimal. Li Yuan masih mendengarkan perkataan gurunya, ia hanya mengangguk perlahan sambil menggertakkan giginya. Jika itu murid dalam biasa, tentu tidak akan sanggup menahan gempuran energi spiritual yang berkolaborasi dari berbagai unsur, tetapi Li Yuan hanya menggertakkan gigi tanda penekanannya terhadap rasa tidak nyaman yang mulai menggerogoti tubuhnya. Di dalam hati kecilnya Li Yuan tahu jika ramuan eliksir yang kini merendam tubuhnya adalah harta yang sangat berharga. Jadi mustahil baginya untuk menyia-nyiakan kesempatan emas yang kini berada di hadapannya. Meski mulanya seperti ada jutaan semut yang mulai menggerayangi tubuhnya, dengan bantuan teknik kultivasi aura naga secara perlahan ia bisa mengendalikan kekuatan eksternal dan juga internal. Kerak. Terdengar suara pergeseran tulang-tulang di dalam tubuh Li Yuan, perbaikan fisiknya mulai mengalami kemajuan setelah beberapa jam ia berendam. Ekspresi Li Yuan terlihat menahan kesakitan, namun dengan gigi ia terus berjuang dan mengeluarkan semua kemampuannya selama beberapa hari terakhir berlatih dengan keras. Dalam beberapa saat kemudian Li Yuan merasa hangat dan nyaman, energi spiritual yang semula ganas kini mulai bersahabat di dalam lautan meridiannya. Tubuhnya serasa lebih ringan dan lebih kuat dari sebelumnya. Sungguh kemampuan fisik yang luar biasa, gumam Tetua Luo. Apa yang ia ajarkan dan terapkan pada Li Yuan benar-benar berjalan di luar nalarnya. Berdasarkan perhitungannya, tidak ada yang bisa bertahan lama dalam proses perendaman yang saat ini sedang dialami oleh Li Yuan. Bahkan itu termasuk murung yang sebelumnya ia anggap murid super jenius Sekte Raja Wali Emas. Sebenarnya ramuan dan juga tenaga spiritual yang ia alirkan sudah berada sejajar dengan kemampuan seorang tetua di Sekte Raja Wali Emas, namun Li Yuan masih nampak menikmati proses yang kini sedang membalut tubuhnya tersebut. Bahkan pada saat ini Tetua Luo terheran-heran, perpaduan antara ramuan herbalnya dengan teknik kultivasi yang dimiliki oleh muridnya membuat peningkatan yang berada di luar ekspektasinya semakin kentara. Meskipun ia mengetahui jika Li Yuan memiliki tubuh Kaisar Langit, namun perkembangan Li Yuan memang sangat menakutkan. Mulanya Tetua Luo menargetkan butuh waktu 10 tahun untuk menurunkan semua kemampuannya kepada Li Yuan, namun saat ini ia menyingkirkan jauh-jauh pemikiran seperti itu. Waktu 10 tahun mungkin hanya pemborosan jika dibandingkan dengan hasil yang terus-menerus ke arah yang spektakuler. Selama beberapa periode berikutnya Li Yuan menjalani pelatihan yang sangat brutal dari gurunya. Bertarung melawan hewan buas yang memiliki kekuatan di atas dirinya, mempelajari teknik penyegelan, teknik identifikasi dan detoksifikasi berbagai jenis hewan dan tumbuhan beracun. Setiap kali ia keracunan maka gurunya akan mengobatinya dan memberikan pelajaran secara langsung. Teknik pengajaran ini benar-benar sangat biadab, menggunakan nyawa sendiri sebagai pertaruhan. Namun Li Yuan tanpa daya, ia selalu percaya jika nasib akhirnya tidak akan pernah ia ketahui jika ia takut mencobanya. Dalam periode waktu tersebut Li Yuan merasakan jika hidup lebih buruk daripada kematian. Selama berada di bawah asuhan gurunya, Li Yuan hampir setiap harinya menjelajahi hutan berkabut dan berbahaya untuk mencoba berbagai macam dedaunan serta rerumputan aneh. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk merasakan sekaligus menguji kandungan yang terdapat di dalamnya. Tidak jarang pada awalnya tubuhnya keracunan dan mengalami kondisi yang sangat memilukan. Namun ada berkah yang tersembunyi, tidak cuma keahliannya, tingkat kultivasinya pun merangkak naik dengan cepat. Penyiksaan dan perjuangan Li Yuan untuk menjadi kuat membuatnya menyadari jika metode gila tetua Bukit Ketujuh memang membawa manfaat bagi dirinya. Bahkan sebagai jenius Sekte Lauhu sebelumnya, ia tidak mengira akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Pengalamannya di alam langit terasa dangkal saat berhadapan dengan metode Tetua Luo, manusia fana yang menempati kehidupan ini. 1 tahun pun berlalu dengan cepat, Li Yuan sudah berada di ranah pendekar langit dan menyamai kekuatan diaken kembar Lin Bao dan Lin Dan. Selama periode waktu ini Li Yuan mempelajari seni berpedang dan juga kemampuan memanah, ditambah dengan pengolahan tenaga dalam yang menjadi ciri khas Sekte Raja Wali Emas membuat pencapaian Li Yuan berjalan dengan sangat mengerikan. Dengan kemampuannya tersebut, sudah tidak terhitung berapa jumlah hewan spiritual yang tewas di bawah sabetan pedang ataupun anak panah Li Yuan. Di siang hari Li Yuan harus berjuang melewati batasannya, di malam hari ia pun harus waspada mempertahankan dirinya dari serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh gurunya sendiri. Bahkan saat makan bersama pun Li Yuan dan gurunya saling meracuni makanan masing-masing. Sehingga secara tidak langsung tubuh Li Yuan memiliki kekebalan terhadap segala jenis racun baik tumbuhan maupun serangga langka seperti gu.
Sesuai julukannya, Tetua Luo memang mahir dalam teknik racun serta pengobatan. Namun dunia luar hanya mengetahui jika ia adalah ahli racun saja, sementara kemampuan pengobatannya tertutupi oleh gelarnya yang menakutkan. Selama berada di bawah pengawasan Tetua Luo sudah tidak terhitung tetesan darah dan keringat yang Li Yuan keluarkan, tetapi ia merasa senang di kehidupan keduanya memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Li Yuan tidak menduga jika kehidupan alam fana memiliki rahasia kehidupan seperti ini. Pada titik tertentu Li Yuan berpikiran jika gurunya berasal dari alam kehidupan yang berbeda.